kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau Saweria cuma 5%. Untuk link Saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Awalnya aku gak setuju, sangat jelas itu. Tetapi dia mengancamku. Dia mengatakan bahwa dia akan memecatku dan melakukan hal yang buruk padaku. Aku takut, aku tidak mau. Tetapi aku gak bisa menolaknya. Aku salah, Tuan Monan, maafkan aku. Aku salah, aku benar-benar salah. Aku mohon maafkan aku. Dasar kau jalang, wanita yang dikirim berkata. Wanita ini benar-benar gak tahu diri. Udah diselamatkan tapi malah menjebaknya. Orang yang di tengah berkata, pria itu sedikit hebat. Untung dia bisa mengalahkan orang-orang itu. Kalau tidak, dia akan dalam bahaya. Si rambut hitam berkata, aku tahu kau bukan orang yang seperti itu. Kau gak bersalah. Hebat. Di kerumunan, seseorang berkata, hei, apa orang-orang ini benar-benar teman anak itu? Seorang lagi berkata, dia baru aja berbicara dengan manajer Su. Kau, dasar sialan. Tuan Monan, aku mohon, Anda maafkan saya. Aku tidak tahu bahwa kau bukan orang biasa. Tolong beri aku kesempatan untuk hidup. Bukankah kau memintaku untuk berlutut sebelumnya? Kenapa kau sekarang berlutut padaku? Maaf, aku salah, aku salah. Aku akan membayarmu untuk itu. Kau harus membayarku $100.000 karena telah menjebakku. Untungnya, kau belum melakukannya terlalu jauh. Seret kedua orang ini dari sini selamanya. Jangan biarkan aku sampai melihatnya lagi. Baik Tuan. Mereka berdua pun dibawa pergi. Lalu setelah itu, Shinchong berkata, aku melakukan ini. Aku tidak tahu apakah Tuan Monan udah puas atau belum. Dalam hati Shinchong, sepertinya dia masih menyalahkanku karena kejadian tadi, sukuang bajingan itu. Lalu Monan berkata, terima kasih banyak Xiong Ye untuk bantuannya. Oke, semuanya pergi. Ahui, kau tangani masalah yang ada di sini. Siap Tuan. Tuan Monan, bagaimana Anda bisa di sini? Aku sedang merayakan ulang tahun temanku. Dalam hati seorang NPC di bawah kiri, jika aku menjadi temannya, aku akan merasa terhormat. Shinchong berkata, apakah Tuan Monan punya waktu? Ada yang ingin aku bicarakan. Baiklah, sebelum jam 10. Sambil pergi, Shinchong berkata, berikan mereka tempat dan makanan secara gratis. Selebihnya terserah padamu. Aku paham Tuan. Monan pun pergi. Silahkan di sini. Mereka pun masuk ke sebuah kamar. Shinchong berkata, aku harap Tuan Monan bisa senang. Monan berkata, kenapa kau mencariku? Itu bukan hanya untuk berminta maaf kan? Hahaha. Aku tidak bisa menyembunyikannya dari Tuan Monan. Tuan Monan, apakah Anda tahu tentang Festival Naga? Pada hari kedua bulan Februari, Festival Naga itu. Benar, ini adalah festival untuk orang-orang biasa. Tapi bagi kami, ini adalah hari yang besar. Ketika para pemimpin kota bawah tanah Jiangtu berkumpul bersama. Lalu mereka pun masuk ke sebuah ruangan. Seorang tamu membawa kotak dan berkata, para tamu yang terhormat, permisi. Tuan kami secara pribadi memberikan lotre untuk kalian. Masing-masing per orang mendapatkan 10 peluang. Di mana Monan? Kapan dia akan kembali? Tenanglah, Tuan Monan dan Tuan Xiong Ye masih membicarakan beberapa hal. Ada kendaraan khusus untuk membawanya kembali. Biaya setiap orang untuk malam ini gratis. Dan masing-masing dari kalian memiliki 10 peluang undian. Biasanya, satu kotak terdapat kartu emas. Hah? Undian? Aku tidak membutuhkannya. Kalian aja yang mengambilnya. Jika aku mendapat hadiahnya hari ini, aku akan menjadi anjing. Aku juga tidak perlu. Siapa juga yang percaya itu? Kalau kalian gak mau, biar aku aja. Lalu si rambut hitam mengambil satu. Angka yang dia dapat adalah angka 3. Lihat, kau gak beruntung. Selamat. Nomor 3 dihadiahi uang tunai 30.000 yuan. Hah? 30.000 yuan? Kita kembali ke Monan. Jika tuanmu bisa hadir, itu akan sangat bagus. Dalam hati Monan, aku tidak bisa kembali ke kehidupan yang dulu. Untuk menunjukkan dominasiku, aku harus mengalahkan keluargamu dan juga keluarga Chow. Tidak ada kekuatan yang kuat, dan aku bisa mengalahkan mereka dengan tinjuku sendiri. Tuan Monan, terima kasih atas waktunya. Aku akan menuangkannya. Mari kita bersulang. Ternyata tangan Shinchong masih terluka. Apa lukamu belum membaik? Nggak masalah. Luka ini udah lumayan lama. Ini hanya sedikit gak nyaman. Dalam hati Shinchong, sayangnya ketika luka ini muncul, aku harus terus menahan lukanya.
Lalu Mona mengeluarkan obatnya. Ini, obat ini akan membantumu. Terima kasih Tuan. Lalu Mona melihat jam, dan jamnya udah pukul 10. Saatnya aku pergi. Mereka pun keluar, dan Monan diantar menggunakan mobil. Tuan Monan, berhati-hatilah di jalan. Uang. Keesokan harinya, kita kembali ke sekolah. Kelas ditutup. Monan, turunlah ke asrama setelah kelas selesai. Setelah sepulang sekolah, Mona mengikuti Guru An. Guru An berkata, "Aku tahu kau nggak akan menungguku." Guru An, apakah ada yang salah? Lalu Guru An ke kamarnya. Dia melihat ke sekeliling dan melihat gak ada orang. Dia membuka pintunya. "Apa yang kau lakukan? Masuklah. Jangan sampai ada yang tahu." Monan pun masuk. Tata letak kamar Guru An cukup bagus, sangat bersih, gak sepertiku. Lalu Mona melihat sesuatu. Ini karena kemungkinan akan turun hujan hari ini. Daripada aku terlambat masuk kelas, itu sebabnya aku meletakkannya di samping tempat tidur. Aku gak terlalu sering mengundangmu, jangan salah paham. Kalau gak ada lagi yang dibicarakan, aku pergi dulu. Guru An berkata, "Terakhir kali kau menolongku menyembuhkan ini. Bukankah kau bilang aku harus menghubungimu kalau kambuh lagi? Pasti gak nyaman untukku karena temanku akan datang. Cepatlah." Monan pun memulainya. Ada seorang murid yang mendengarnya dari luar. Guru An, kurasa kau salah paham. Ini sangat nyaman." "Monan, kau memiliki kemampuan untuk bertarung. Kau harus menggunakannya dengan benar." "Baiklah, Guru An." "Monan, kenapa kau cepat sekali?" Sangat cepat." "Hei bajingan kecil, ngomong-ngomong, Yang Jingse telah mencarimu kemana-mana akhir-akhir ini. Dia belum datang ke sekolah hari ini. Aku dengar dia masih sakit." "Benarkah?" "Iya, ketika dia bangun, dia menangis dan langsung pergi ke kuil untuk menemukanmu. Aku bertanya kepada keluarganya dan mendengar bahwa dia telah diracuni sebelumnya dan sekarang sedang kambuh." Dalam hati Monan, racun itu sangat kuat. Jika tidak sepenuhnya dihilangkan, itu akan benar-benar membahayakan hidupnya. Lalu tiba-tiba, "Yuxin, kau udah kembali. Ayo makan bersama." "Guru Fan, bukankah aku sudah memberitahumu? Anda gak harus datang menemui saya setelah makan malam." Dalam hati Monan, Fan Chang, guru olahraga. Gak heran, suara laki-laki di luar gak begitu asing. "Yuxin, kau harus makan denganku. Aku menunggumu. Buka pintunya dan bicara padaku." "Kenapa aku harus membuka pintu? Ini adalah gedung asrama untuk guru perempuan. Bagaimana bisa kau yang seorang laki-laki datang ke sini? Apakah ada seseorang di kamarmu?" Lalu Guru An membuka kamarnya. Dia pergi bersama Monan. Apa yang kau lakukan?" Fan Chang mencoba menyerang Monan, tapi Monan berhasil menahannya. "Beraninya kau? Lepaskan! Pergi dari sini, bocah sialan. Nyalimu besar juga. Apa kau ingin merasakannya?" Lalu Monan menghembaskannya ke tanah. "Jangan ganggu Guru An lagi. Jika tidak, kau akan menyesal." "Kau? Baiklah, kita lihat aja nanti." Guru An berkata, "Aku terkejut, Monan. Dia masih ingin membuat perhitungan denganmu. Kau harus berhati-hati. Jika ada sesuatu, kau harus memberitahuku." "Tenanglah, dia nggak akan bisa macam-macam denganku." Monan pun pergi. Arloji ini diberikan oleh Yan Lao. Dan sekarang Yang Jingse sakit. Kalau racunnya belum sepenuhnya hilang, aku juga belum menelpon Yan Lao semenjak aku kembali dari hutan. "Paman Liang, apakah aku bisa meminjam telepon? Ponsel ini milik sekolah, jadi jangan menggunakannya sembarangan. Aku akan meminjamkannya padamu. Terima kasih banyak." Lalu Mona menelpon Yan Lao. "Tuan Monan, aku senang kau akhirnya mengabariku. Terima kasih telah menghilangkan racun di cucuku saat di hutan. Kami selalu berpikir bahwa kau marah dan kami gak berani mengganggumu." Monan berkata, "Aku baik-baik aja. Aku dengar Yang Jingse sakit." "Tuan Monan, aku berencana untuk bertanya tentang hal ini. Apakah Anda bisa datang dan menyembuhkan Jingse? Dia dalam situasi yang gawat sekarang." "Baiklah, kau kirim aja mobil untuk menjemputku. Tunggu aja di rumah." Paman Liang bertanya, "Apakah kau baik-baik aja?" Mona menjawab, "Gak ada apa-apa. Terima kasih telah meminjamkan telepon kepadaku. Aku akan membalas kebaikanmu." "Itu gak perlu. Ngomong-ngomong, apa kau sudah makan? Cucu perempuanku akan datang untuk makan malam. Kau makan malamlah bersama kami." Tidak perlu. Aku masih punya sesuatu hal yang harus dilakukan. Ngomong-ngomong, aku hampir lupa memperkenalkan diriku. Namaku Monan. Terima kasih atas teleponnya." "Baiklah, hati-hati di jalan." Lalu ada murid perempuan datang. "Kakek, apakah kau lapar?" "Nah, Ciku, ini dia. Masuklah, di luar dingin." Aku gak akan masuk. Terakhir kali kau dimarahi oleh kepala sekolah yang bau itu. Aku berdiri di sini aja hari ini. Dia udah lama pergi. Ayolah, masuk sekarang." Dia pun masuk. "Apa kau telah mendengarkan lagu ini? Yang baru-baru ini muncul. Dr. Chen muncul dengan lagu baru lagi. Ini bukan lagu barunya. Lagu itu ditiup oleh seorang senior di sekolah kami dengan memakai sehelai daun. Aku memegang mikrofon di sampingnya saat itu. Sayang sekali aku nggak merekamnya." "Kakek, apakah kau masih makan? Aku mengantri lebih awal hari ini. Ayo makan. Apalagi yang sedang kau tulis." "Tadi ada seorang siswa kesini. Aku hanya ingin menulis panggilannya tadi." "Kakek, apa kau meminjamkan telepon lagi kepada seseorang? Terakhir kali ada orang yang meminjamnya selama 2 jam. Apakah kakek gak ingat bahwa banyak tagihan telepon telah dibebankan? Kakek terlalu baik. Kakek bisa meminjam apapun yang dipinjam orang lain." Kakeknya berkata, "Kehilangan uang adalah berkah.
Aku tidak berpikir Monan adalah orang yang seperti itu. Dia hanya meminjamnya sebentar. Berkah, kata kakek. Apa yang salah dengan Monan? Bukankah Monan akan mengambil keuntungan dari kakek? Tunggu, Monan. Kakek, siapa yang baru aja kakek katakan? Siapa tadi yang meminjam telepon? Dia mengatakan bahwa namanya adalah Monan. Oh, lalu Monan pun sampai di kediaman Tuan Yan. Mo Chenren, kamu di sini. Bagaimana dengan Yang Qingse? Bawa aku untuk melihatnya. Baiklah, silakan. Di sini. Monan pun masuk ke dalam. Dalam hati Monan, Yang Qingse ini sangat suka musik. Ternyata Qingse sedang berbaring di kamarnya tertidur. Apakah dia udah lama pingsan? Iya Tuan Mo, apakah Qingse diracuni? Racun ini dapat dihilangkan. Tetapi aku akan menyentuh tubuhnya. Kalau kau percaya padaku, aku akan menyembuhkannya. Baiklah Tuan Monan, aku benar-benar percaya padamu. Oke, kalian semua keluar. Tapi kau harus berjanji padaku, selama aku menyembuhkannya, gak ada yang diizinkan masuk ke ruangan ini. Pasti, itu pasti. Lalu mereka pun keluar. Monan mulai mengecek keadaan dari Qingse. Ternyata Qingse mengigau. Monan, maaf, aku salah paham denganmu. Apakah kau kembali? Mungkin akan pergi. Aku telah melihat ibuku. Aku udah gak kuat lagi. Aku benar-benar ingin terus berbaring terlentang. Aku suka perasaan itu. Lalu Monan memulai pengobatannya. Akhirnya selesai. Monan pun keluar dari kamarnya. Tuan Yan Lao berkata, Tuan Monan, apa yang terjadi pada cucuku? Tenanglah, racunnya telah dikeluarkan sepenuhnya. Aku juga membantunya menyehatkan tubuhnya. Dia akan lebih sehat saat bangun nanti. Terima kasih Tuan Mo, kau tidak lelah. Jadi kenapa kau nggak mandi dan istirahat sebentar di sini? Malam ini beristirahatlah dulu di sini. Lalu lihat keadaan Qingse. Baiklah, keesokan harinya Qingse mandi. Apa yang terjadi padaku? Lalu dia keluar. Selamat pagi kakek, aku ingin makan 2 potong daging sapi hari ini. Syukurlah kau terlihat sehat. Duduk dan makanlah. Bibi Sya telah khusus menyiapkan makanan favoritmu. Ayah, kenapa kau bisa sarapan di rumah pagi ini? Biasanya kau sibuk. Saat korannya diturunkan, ternyata itu Monan. Monan? Apa yang kau lakukan? Bagaimana bisa kau di sini? Ternyata kau udah pulih kembali. Ayo makan sesuatu. Apa yang masih kau lakukan? Duduklah dan sarapan. Kakek, kenapa kau nggak memberitahuku bahwa Monan juga ada di sini? Kakeklah yang telah memanggilnya dan Tuan Monan lah yang telah menyembuhkanmu. Jika bukan karena dia menyelamatkanmu, kau tidak akan pernah melihat aku lagi. Ini bukan apa-apa. Ayo kita makan. Kita harus pergi ke sekolah. Baiklah, kita berangkat ke sekolah bersama. Mereka berdua pun berangkat ke sekolah. Di mobil, dalam hati Qingse, apa yang harus aku katakan? Terima kasih. Bagaimana kabarmu? Aku khawatir tentang keadaanmu. Begitu. Apakah itu pantas saat ini? Kenapa begitu susah untuk mengatakannya? Monan berkata, apakah kau benar-benar menyukai laguku sebelumnya? Iya, aku sangat suka itu. Baiklah, aku akan mengajarimu. Terima kasih. Tetapi sebelum itu, aku perlu menyiapkan sesuatu. Dalam hati Monan, kebetulan sekalian aku menggunakannya untuk mencari buku sihir 6 reinkarnasi. Qingse berkata, jadi tunggu apa lagi? Ayo cepat ajari aku. Dalam hati si asisten, Nona langsung menyetujuinya. Monan berkata, kau nggak harus menjawabnya dengan cepat. Aku akan memberimu waktu 2 hari untuk mempertimbangkannya. Setelah kau belajar musik dariku, mungkin kehidupanmu yang mendatang akan sedikit berbeda. Kau akan memiliki banyak tekanan kompetitif dan kau bahkan akan menghadapi banyak hal yang bahkan keluarganya nggak bisa menanganinya. Mereka pun sampai di sekolah. Seorang murid berkata, bunga sekolah Yang Qingse ada di sini. Seorang murid lagi berkata, untungnya hari ini aku bertemu dengan Yang Qingse pagi-pagi. Satu orang lagi berkata, Qingse, seperti namanya. Aku ingin menyentuhnya dengan rambut panjangnya. Saat ada yang turun dari mobil, ternyata yang keluar pertama Monan. Seorang murid berkata, siapa dia? Kenapa dia berangkat ke sini dengan bunga sekolah kita? Seorang lagi berkata, dia lumayan terlihat tampan, tapi aku tidak tahu apa hubungannya dia dengan Qingse. Seorang murid lagi menambahkan, apakah dia dari sekolah kita? Aku ingin memintanya pergi dari sini. Lalu Qingse pun turun juga dari mobil. Murid yang di kiri berkata, aku baru melihat Yang Qingse beberapa hari ini, tetapi dia tetap cantik sekali. Murid yang di kanan berkata, iya, dia lebih cantik dari biasanya. Murid yang di tengah berkata, aku ingin mengambil foto dengannya. Minggirlah dari jalanku. Dalam hati Monan, setelah transformasi fisik, arah Yang Qingse semakin kuat dan aku merasakan sedikit kultivasi. Lalu Monan pun pergi. Qingse agak ragu-ragu. Monan pun masuk. Monan berkata, Paman Liang, selamat pagi. Kenapa kau bertugas hari ini? Paman Liang menjawab, pemimpin lama yang mengatur ini. Pada dasarnya, ini hanya sementara waktu. Toh ini juga nggak apa-apa. Ngomong-ngomong, kalau kau akan naik dari tangga kiri, ada seorang siswa yang akan mengecek stempel. Terima kasih Paman Liang. Monan pun masuk ke gedung. Saat di dalam, orang-orang seperti menghindarinya. Bahkan teman sekelasnya juga. Dalam hati Monan, apa yang salah dengan teman-teman sekelasku? Si rambut hitam berkata, semua orang mendengar bahwa kau berjalan dengan geng dunia bawah tanah. Dalam hati Monan, ada rumor seperti itu. Gak heran, gak ada orang yang berani mendekatiku. Monan, keluarlah.
Yutong, apa maksudnya semua ini? Bagaimana rasanya semua orang menjauhimu? Jangan mendekati geng itu lagi. Apa kau tahu bahwa kau telah hancur? Ternyata itu kau yang telah menyebarkan rumor ke seluruh sekolah. Yutong membantah. Bukan aku, itu Cice dan Chao Shan. Tetapi apa salah mereka? Kau mengikuti para penjahat itu. Apa kau pernah memikirkan masa depanmu? Apa kau pikir kau hebat dalam bertarung? Kau mungkin bisa melawan 10 orang, tapi bagaimana dengan 20 atau 30 orang? Apa kau memikirkan keluargamu? Monan hanya diam. Yutong melanjutkan. Semua teman satu kelasmu udah takut padamu, dan keluargamu akan memandang rendah dirimu di masa depan. Ketika kau baru menyesal, semuanya akan terlambat. Jangan sia-siakan. Meski dirimu gak bisa kuliah, kau hanya akan membuat orang-orang memandang rendah dirimu. Apa kau ingin terus seperti ini, Lin Yutong? Biar aku katakan, kau gak layak berbicara kepada aku. Si rambut hitam berkata, Lin Yutong, berhenti bicara. Banyak orang yang menonton. Kita bisa bicarakan ini secara pribadi dengannya. Kenapa aku harus berbicara secara pribadi? Biarkan aja dia. Gak ada yang akan menjadi temannya. Teman, 1 atau 2 orang udah cukup. Yang penting, bukan orang sepertimu. Apa kau bilang? Lihatlah orang-orang di sekitarmu. Yang mana dari mereka adalah temanmu? Jika ada, panggil dan tunjukkan padaku. Monan. Ternyata itu adalah Chingse. Lalu Chingse maju. Monan, ayahku mencarimu. Kau bisa menerimanya. Dalam hati Yutong, astaga, apa yang terjadi? Dalam hati si rambut hitam, ayah yang Chingse mencari Monan. Monan menerima teleponnya. Chingse bertanya, apa yang ayahku minta padamu? Monan menjawab, Paman memintaku untuk mengidentifikasi sesuatu untuknya. Nih, aku harus pergi sekarang. Apa kau udah punya ponsel? Gunakanlah ponsel itu dulu supaya aku bisa menemukanmu dengan mudah. Baiklah, ya udah. Kalau begitu, aku akan kembali ke kelas. Yang Chingse, apakah kita teman? Tentu saja. Kita akan keluar dan bermain bersama lain kali. Mendengar itu, murid yang lain kaget. Seorang murid berkata, mereka memiliki hubungan yang baik. Seorang murid lagi berkata, lain kali. Apakah kalian pernah nongkrong bersama sebelumnya? Duh, aku mau nomor teleponnya, WeChat-nya. Dan pasti ada banyak lagi foto rahasia. Coba pikirkan, ponsel itu ponsel Dewian. Aku tidak tahu apa yang terjadi di sana. Muka Yutong memerah. Apa kau layak? Yutong pun menangis. Lalu setelah itu, Monan pergi ke ruang guru. Dia menghampiri Guru An. Guru, aku ingin meminta izin untuk pergi. Monan, kau mau pergi kemana? Tapi Monan gak menjawabnya. Dalam hati Monan, instrumen. Apakah di bumi benar-benar ada alat ajaib itu? Di depan sekolah, ternyata ada mobil yang menunggu. Dan keluar seorang wanita. Dia menghampiri Monan. Halo, aku sekretaris Tuan Yan. Namaku Yang. Ini adalah pasar barang antik paling terkenal di kota ini. Barang bernilai besar dan kecil dijual di sini. Kami menerima alat ajaib 2 hari yang lalu yang ditinggalkan seorang biarawan. Orang yang mengambil gambar adalah keluarga Tian di kota Fengnin. Mereka juga membawa seorang guru besar. Instrumen itu bernilai puluhan juta. Jadi Tuan Yan selalu ingin mengundangmu untuk datang dan melihat instrumen itu dengan matamu. Kali ini bukan hanya keluarga Yan dan keluarga Tian yang datang, tapi para guru besar juga datang. Jadi tolong hati-hati saat bicara dan ikuti perintah Tuan Yan. Tolong dengarkan perkataan Tuan Yan saat berbicara. Baiklah, aku tahu harus apa. Mereka pun akhirnya sampai dan Monan pun masuk ke dalam sebuah ruangan. Kita di sini. Itu Tian Tianwei, ketua keluarga Tian. Yan Long menghampirinya. Tuan Mo, Anda udah datang. Lalu seseorang berkata, Tuan Yan, kau benar-benar suka mengundang orang miskin ke sini. Apakah Anda ingin berdiskusi dengan orang miskin itu? Aku punya banyak murid berbakat di sini. Tuan Yan, seharusnya kau jangan terburu-buru saat membawa orang. Kalau kau nggak menyukainya, pergilah. Aku selalu bersikap sopan saat memanggilmu. Tapi apa kau pikir kau adalah seorang yang lebih besar? Keluarga Tian kami telah melakukan pekerjaan dengan baik. Anda keluarga Yan harus menaruh usaha lebih keras di dalam barang antik. Lalu mari kita bicarakan. Lalu ada 2 orang datang. Satu orang membawa sebuah kotak. Satu orang berkata, Tuan Tian, lihatlah benda ini. Satu orang lagi berkata, Tuan Yan, perkenalkan Tuan Mo. Orang tua tadi berkata, hah, apa gunanya ini? Ambil harta apapun dengan cepat. Aku akan pergi. Satu orang di sebelah orang tua tadi berkata, wah, bagaimana bisa kau sampai di sini? Keluar. Apakah ini rumahmu? Tidak, tapi ini Nona Ning. Apa yang kau bicarakan? Kalau kau adalah pemilik ruangan ini, aku akan keluar. Yang berkata, Monan, apa kau lupa apa yang telah aku katakan? Oh, ternyata yang Pak Tua ada 2 guys. Yang tadi ada brewok, yang ini nggak ada guys. Si Pak Tua tanpa brewok berkata, ini benar-benar tanda kutip pertarungan naga. Kakek, biarkan aja. Itu nggak masalah. Tuan Mo, ayo silakan duduk. Tuan Mo, maafkan aku jika rumahku nggak cukup besar. Tempat duduk Anda tepat di belakang Presiden Yan. Lebih mudah bagi saya untuk menuangkan teh untuk Anda. Jangan menyulitkan saya. Mana menjawab, Anda nggak harus seperti itu. Dasar nggak tahu malu. Lalu seseorang datang dan berkata, oke, semua orang udah ada di sini. Ayo bergegas berurusan dengan barang yang terakhir. Semua orang sedang sibuk. Lihat, ini adalah pisau emas terbuat dari emas murni asli. Barang ini baru dirilis bulan lalu. Dahulu kala ada legenda lain tentang pembantaian naga di sungai dan danau. Wah, barang yang bagus. Tianwei maju.
dan mengambil pedang emasnya. Jenderal, Tuan Tianye, tolong jangan ceroboh, berhati-hatilah. Harga pisau ini tidak kurang dari 10 juta dan gak pernah bisa dibeli. Ya udah, terserah aja. Tuan Tian pun duduk. Saat duduk, dia berkata, di tempat lain banyak barang seperti itu dengan harga ratusan ribu dolar. Lalu Pak Tua tanpa jenggot melihatnya. Saat si Pak Tua berjenggot melihat pedangnya, Monan berdiri. Pak Tua jenggot berkata, 1 juta. Hei, jangan buang-buang waktu orang lain. Ini bukan permainan kucing dan anjing. Berapa lama kau akan menyentuhnya? Hei, ini bukan pasar. Anak muda, kau nggak memiliki kualifikasi untuk melihat instrumen ini. Beberapa orang berkata, Presiden Yan, biarkan aja dia duduk dan menonton. Saya ingin maju. Dia nggak punya kualifikasi sama sekali. Presiden Yan, jika Anda nggak percaya, Anda bisa membuat anak ini yang melakukannya. Tapi waktuku sangat berharga. Karena seseorang akan membantumu, aku akan pergi sekarang. Tuan, Anda terlalu banyak bicara. Siapa yang gak mengenal Anda? Karena Anda secara pribadi telah melihatnya. Secara alami, pedang ini lebih terjamin. Tuan, duduk aja di sini dan lihat bagaimana para pendahulu memperlihatkan kemampuan mereka dan belajar lebih banyak dari mereka. Jangan khawatir, aku yakin kau nanti akan membantuku. Monan pun duduk. Iya, ini terlalu cepat buatmu. Kau harus lebih banyak belajar lagi. Lalu lelang pun dimulai. 3 juta, 4 juta, 6 juta, 9 juta, 11,5 juta. Pak Tua berjenggot berkata, pedang emas ini juga bisa peringkat ke-6 dan ke-7 di antara pedang berharga yang telah saya lihat. Anda pasti bisa menambahkannya. Tentu saja ini barang yang sangat bagus. 12 juta. Pelelangan pedang pun berakhir. Selanjutnya, tuan-tuan sekalian, yang ini adalah yang terakhir. Benda ini adalah senjata ajaib. Nilainya sangat sulit untuk diukur. Lalu barangnya ditunjukkan. Apakah ini senjata ajaib? Ya, ini emang senjata ajaib. Ada banyak jenis instrumen yang dapat mengendalikan kekuatan langit dan bumi disebut instrumen superior. Mereka yang dapat meningkatkan kemampuan dalam berbagai aspek disebut instrumen sedang. Dan beberapa di antaranya dapat ditemukan dalam keluarga Wu kuno dan dapat membawa ketenangan bagi orang-orang, menghilangkan kepenatan, menyehatkan tubuh, dan sebagainya. Si Pak Tua tanpa jenggot berkata, kau bisa mengidentifikasi instrumen. Sepertinya kau telah hidup ratusan tahun. Terus, apa kau tahu cara menggunakan mahkota ini? Udah pasti digunakan di atas kepala. Di atas kepala? Kurang berwawasan. Kalau kau yakin dengan jawabanmu itu, apa kau berani mencoba mahkota itu? Kenapa tidak? Si Pak Tua berjenggot pun maju. Bagaimana? Apa kau takut? Lalu si Pak Tua jenggot memakainya. Tapi tiba-tiba rambutnya terpotong. Xiao Tai, kau harus mengingat pelajaran yang kau dapatkan hari ini. Nona Ning melanjutkan. Sejarahnya panjang. Aku tidak tahu asal-usul dari mahkota yang menarik ini. Apa kalian bisa memberitahu kami tentang mahkota ini? Tuan Xuan, beritahu kami lebih tentang ini. Pak Tua tanpa jenggot berkata, aku berani mengatakan di seluruh provinsi Jiangnan tidak akan ada orang yang memahami bagaimana cara menggunakan mahkota ini. Mr. Tian, kau bisa mengambilnya. Di masa depan, cuma Anda yang akan bisa memakainya. Mahkota ini gak berguna bagi orang lain. Oh iya, Tuan Yan, tolong bawa orang yang lebih berwawasan lain kali. Tuan Tian berkata, aku sebenarnya ingin membuat sebuah penawaran. Tapi tentu saja, kalau Tuan Yan ingin mengeceknya, silahkan cek aja. Yan Long berkata, Tuan Mo, apa kau melihat sesuatu? Si Pak Tua berjanggut berkata, aku aja gak bisa melihatnya. Apa yang bisa diharapkan dari dia? Apa kau yakin meminta bantuanku? Hei, apa kau bisa benar-benar melihatnya? Aku juga ingin mengetahuinya. Aku tidak menyangka bahwa keluarga Yan yang terkenal menjadi seperti ini. Mereka harus manggil seorang siswa untuk membantu. Tuan Mo, jarang ada kesempatan seperti ini. Coba lihatlah, aku tidak perlu melihatnya. Ini bukan instrumen sama sekali. Jangan membelinya lebih dari 1 juta. Mendengar itu orang-orang kaget. Nani, bukan instrumen. Dia benar-benar seorang bocah ingusan. Kau tadi bilang dia cuma buang-buang waktu kita. Bagaimana bisa? Harta yang punya efek kekacauan bukanlah sebuah instrumen. Yancong, kalau kau nggak ingin membelinya, kau nggak perlu menghancurkan reputasi barang-barang kami. 5 juta, aku mau membelinya. Lalu ternyata Tuan Tian membawa sebuah patung. Dia berkata, Nona Ning, apa kau masih ingat patung yang kau jual padaku sebelumnya? Iya, aku ingat. Itu adalah harta yang aku dapatkan dari keluarga Chu. Tuan Tian, kenapa kau tiba-tiba tanya tentang patung itu? Tuan Chong berkata, kau bilang padaku kalau itu adalah harta. Tapi ketika aku pelajari beberapa hari, nggak ada apa-apa. Dan sekarang aku ingin refund. Kembalikan uang 20 juta padaku. Ini bukanlah barang yang aku harapkan. Nona Ning merespon, itu tidak mungkin. Jual beli yang udah disepakati tidak bisa dikembalikan lagi. Kau telah menjual barang palsu. Apa salah jika aku ingin mengembalikannya? Barang ini asli. Kau hanya belum tahu cara untuk menggunakannya. Jika setiap pembeli seperti ini, apa aku bisa tetap menjalankan bisnis ini? Kau masih bilang ini bisnis? Apakah bisnismu menipu orang? Orangku ini adalah yang terbaik di seluruh provinsi Jiangnan. Dia aja nggak bisa melihatnya. Itu tandanya bahwa barangmu itu palsu. Kau mendirikan bisnis ini untuk menipu kami dengan barang-barang rusakmu itu. Monan berbisik, Yancong, ini adalah harta karun. Kau harus membelinya. Tapi ternyata si Pak Tua berjenggot mendengarnya. Dia berkata,
Jangan percaya pada bocah ini. Kau bahkan gak tahu tentang mahkota yang sebelumnya. Kenapa kau tiba-tiba mengatakan kalau ini adalah sebuah harta? Yancong, apa kau benar-benar bodoh? Yanlong berkata, Tuan Mo, hal ini gak ada urusannya dengan kita. Lalu Monan angkat bicara, kau gak perlu khawatir. Aku akan memberi kamu 20 juta untuk membelinya. Mendengar itu mereka terdiam. Nah, apa identitasmu sampai berani ikut campur? Tampaknya kau masih belum tahu identitas kami. Beraninya kamu. Tuan Tian berkata, jangan bercanda di sini. Yanlong, apa kau ini benar-benar mau membeli barangku seharga 20 juta? Tidak. Tuan Mo hanya bercanda. Aku tidak bercanda. Karena Yanlong gak mau, maka aku yang akan beli. Aku bayar 20 juta dan patungnya akan menjadi milikku. Nah, aku bilang 20 juta, bukan 20 ribu. Apa kau pikir kau punya uang? Kalau kau benar memiliki 20 juta, maka aku tidak akan mengembalikannya ke Miss Ning dan langsung menjualnya kepadamu. Tuan Tian mengeluarkan patungnya dan Monan mengeluarkan kartunya. Nah, apa kau membeli 20 juta hanya untuk mencari misteri di dalam patung dewa ini? Itu bukan urusanmu. Kau mau menjualnya atau enggak? Deal, aku mau menjualnya. Tuan Mo, aku tidak bisa memikirkan seberapa dermawannya kamu. Kau sangat membantuku hari ini. Kalau kamu ingin membuka rahasia para dewa, ingatlah untuk memberitahu orang-orang. Apa rahasia patung dewa rusak ini sehingga kau membelinya? Kau masih bocah bau kencur. Bagaimana aku bisa melihat bocah bodoh di sini? Apa dia nggak pernah bersekolah? Ya, tapi kan biaya sekolah sekarang emang sangat mahal. Tuan Mo, karena aku sangat penasaran, lebih baik membuka rahasia dari patung ini sekarang. Biarkan kita semua melihatnya. Baiklah, buka matamu. Kalian semua merasa hebat. Hari ini, aku akan membiarkan kalian melihat apa yang ada di dalam patung dewa ini. Bocah! Lalu Monan memulainya. Lalu tiba-tiba, dari patung itu keluar cahaya. Dan patung itu menjadi besar, seukuran orang. Cahayanya sangat terang, sampai-sampai orang kesilauan. Dan akhirnya, patung itu menjadi sangat besar. Dalam hati Nonaning, ya Tuhan, ini adalah misteri patung dewa. Dalam hati Yanlong, bagaimana mungkin? Bagaimana bisa ini terjadi? Hah? Dalam hati Tuan Tian, bagaimana bisa patung itu mengeluarkan karakter emas tersembunyi? Apakah aku sedang nggak salah lihat? Naga berkeliaran di alam liar dan darahnya hitam. Ini adalah ucapan nenek moyang kita, Yi Ching. Bagaimana mungkin ada di dalam patung itu? Mereka semua melihat itu nggak percaya. Monan, maafkan aku. Patung dewa itu nggak jadi aku jual. Aku akan kembalikan 20 jutamu itu. Kenapa? Kita udah sepakat tadi, kau nggak bisa membatalkannya. Aku memenuhi syarat untuk membatalkannya. Kalian, hajar anak ini. Jangan biarkan orang lain mendapatkan barangku. Lalu satu orang bodyguardnya maju. Kau berani mengirim orangmu menghajarku? Matilah bocah sombong. Mereka berdua beradu pukulan. Tapi orang itu, tangannya langsung hancur. Kau berani melukai orang lain? Orang tua ini akan mengajarimu sopan santun. Lalu dia mengeluarkan sebuah senjata jiwa. Orang tua itu melempar senjatanya. Monan mencoba menahannya, tapi Monan terhempas jauh. Hahaha, anak ini, kau nggak tahu betapa tingginya langit. Kalau kau sentuh itu akan menghancurkan jiwamu. Oh, benarkah? Monan dengan mudah memegangnya dan menghancurkan senjatanya. Hah, bagaimana mungkin? Kenapa kau nggak terpengaruh oleh senjata jiwaku? Bahkan kau bisa menghancurkannya. Hei, apa kau pikir senjata murahan ini bisa melukai diriku? Senjata ini seperti mainan untukku. Pak tua itu berkata, mustahil, gak pernah ada yang bisa mengalahkan senjata jiwaku. Aku telah menjelajahi dunia luar. Hal sepele seperti ini bukan apa-apa bagiku. Lalu Mona mulai mengeluarkan sebuah mantra. Terimalah serangan sutra emasku. Walaupun dari jarak jauh, Monan berhasil menyerangnya. Bahkan sampai orang tua itu terpental. Tidak sampai di situ, Monan terus menghajarnya. Dan Monan mengambil sesuatu. Di sini, tulisan emas. Dan benda itu diserap ke dalam tubuhnya. Pak tua brewok berkata, sutra emas diserap ke dalam tubuhnya. Aku khawatir mulai sekarang kekuatan fisiknya tak tertandingi. Tuanmu, maafkan aku. Aku salah. Lepaskan aku. Aku akan melakukan apa aja. Aku telah menghancurkan senjata jiwamu. Apa kau tidak keberatan? Tidak tuan, aku tidak keberatan. Aku menghajarmu, mempermalukanmu. Apa kau tidak menerimanya? Tidak, saya nggak berani tuan. Ampuni nyawaku. Aku merusak reputasimu dan juga menginjakmu. Apa kau tidak puas? Nggak berani tuanmu. Pak tua itu terus ditendang. Mulai sekarang, dimanapun aku berada, kau harus menjauh dari penglihatanku. Jika tidak, aku akan mengambil nyawamu. Baik tuan, aku tidak akan pernah muncul lagi di hadapan tuanmu. Dia pun merangkak pergi. Tuanmu, hormat pada tuanmu. Tuan Tian pun berlutut. Tuanmu, aku salah. Tolong ampuni nyawaku tuanmu. Maafkan aku udah menyinggung tuanmu. Aku sudah membeli darimu, tapi kau ingin merebut kembali dan juga mengancamku. Penjahat ini salah tuanmu. Mohon ampuni aku. Bagus, kau baru aja ingin mengambil hartaku. Kalau kau mau ini kembali, kau harus membayar 200 juta. Aku akan memberimu waktu setengah bulan untuk mempersiapkannya. Dan kamu harus membayar secara pribadi kepadaku. Apa kau keberatan? Tidak tuan, penjahat tua ini gak berani. Baiklah, cepat pergi dari sini. Mereka pun akhirnya pergi. Si pak tua brewok, dia menampar dirinya sendiri berkali-kali. Tuanmu, orang tua ini gak bisa melihat gunung tayang besar. Aku kagum dengan tuanmu.
Aku harap tuanmu mau memaafkan orang tua ini yang gak kompeten. Monan berkata, kali ini kumaafkan, tapi lain kali, kalau kau mengulanginya lagi, aku tak akan segan. Iya, terima kasih tuan. Nona Ning berkata, tuanmu dan para tamu VIP, kalian pasti udah lelah sekarang. Aku sudah menyiapkan jamuan untuk para tamu VIP. Apakah tuan-tuan mau menghadiri acara perjamuan ini? Iya, terima kasih. Tuanmu dan para tamu lainnya, ini kesempatan langka. Mari kita pergi bersama. Silahkan, mari semuanya. Mereka pun pergi ke ruang makan. Tuanmu, mari kita minum bersama. Tuanmu, aku telah menyinggungmu sebelumnya. Biarkan aku tuangkan air minum untukmu sebagai permintaan maafku. Baiklah kalau begitu, mari kita bersulang. Kang Pai. Tuan Tai, apa asal-usul harta kaisar yang baru aja kamu katakan? Aku kebetulan bertemu dengan Wu Kuno. Dia berkata kepadaku, teknik pemurnian dibagi menjadi beberapa. Yang paling umum adalah tubuh temper. Jenis lainnya adalah lonceng emas yang sering dibicarakan oleh orang-orang. Apakah itu beneran ada? Aku pikir itu hanyalah sebuah legenda. Aku dengar ajaran Buddha memilikinya. Adapun kelas ketiga, itu adalah melepaskan diri dari dunia fana. Apa kamu tadi bilang tubuh temper? Iya, ketika kau mencapai kekuatan tingkat atas, kau akan memiliki tubuh keras. Peluru pun gak bisa melukaimu. Ada orang seperti ini 20 tahun yang lalu. Dia adalah Xiao Qian. Dia adalah komandan termuda Liu, komandan pasukan khusus Xiao Qian. Orang yang di kiri berkata, Xiao Qian, dia adalah orang yang sangat kuat. Berdiri di depannya aja bisa membuat musuh-musuhnya ketakutan. Orang yang di kanan berkata, apa benar dia semenakutkan itu? Ini adalah tubuh kaisar. Tuan Mo, kau kekurangan 2 kata emas. Naga bertarung di alam liar dan jalannya buruk. Jika naga yang kuat memiliki penyesalan, itu tak akan bisa bertahan lama. Semua kata-kata ini diperlukan. Ini adalah harta karun. Lalu setelah makan, Tuan Mo, biarkan aku mengantarmu. Gak perlu. Tuan Mo, apakah kamu ingin berkeliling? Tuan Mo, Anda ingin membeli sesuatu? Aku akan menjadi pemandumu, menemanimu menemukan sesuatu. Ada banyak ramuan berharga di toko tua di depan. Apa kau ingin melihatnya? Dalam hati Monan, obat berharga. Mungkin ada sesuatu yang kuinginkan. Baiklah, antarkan aku melihatnya. Mereka pun masuk ke dalam toko. Sangat aneh, kenapa 2 tamu ini membeli banyak obat herbal? Penjual itu berkata, ini tuan, semua obat herbal yang kalian beli udah dikemas. Kalian benar-benar memiliki mata yang bagus. Obat-obatan terbaik kami udah dibeli semuanya. Di meja si penjual ada sebuah kayu. Kayu ini, dalam hati Monan, kayu ini mengandung aura. Jika ditanam menggunakan tanganku, harusnya bisa tumbuh lagi. Monan berkata, aku juga ingin membeli kayu ini. Penjual itu merespon, kayu ini sebenarnya adalah hadiah dari seorang master untuk ayahku. Meskipun ini cuma potongan kayu, ini memiliki aura. Nona Ning berkata, sayang jika menolak kesempatan bagus. Aku akan membeli kayu ini seharga 200.000. Tapi, baiklah. Sebentar lagi jam 12 malam. Ada pasar gelap di sebelah. Meski seminggu sekali, barang yang dijual sangatlah aneh. Apakah Tuan Monan mau ke sana? Baiklah, ayo kita melihatnya. Mereka pun pergi ke pasar gelap. Nona Ning berkata, apa ada sesuatu yang membuat Tuan Monan tertarik? Toko ini sepertinya sangat menarik. 3 barang bagus, nama toko yang aneh. Aku belum pernah melihat sebelumnya. Apakah toko ini hanya menjual 3 barang? Yaudah, ayo masuk dan lihat. Mereka pun masuk ke dalam toko. Terima jurusku nih. Hiya! Hari ini kita akan bertarung sampai titik darah penghabisan. Matilah! Ternyata si penjual sedang menonton TV. Pak, apa kamu tidak melakukan bisnis malam ini? Ada pelanggan. Hai, selamat malam. Aku adalah Xiong pemilik toko ini. Apa kamu memiliki saudara bernama Xiong Tak? Panggil aja aku Xiong Silahkan melihat-lihat barangku yang bagus-bagus ini. Bagaimana caramu menjual barang-barang di toko ini, Pak? Semuanya seharga 2 juta. Tetapi setelah membeli 3 barang, kamu tidak bisa membeli barang lagi. Ini semua dibawa keluar dari dalam tanah. Sungguh gak bersih. Lalu mereka mulai melihat-lihat. Apa ada sesuatu dari lonceng ini? Lonceng ini sangat tangguh. Kudengar ada 1 orang yang bisa gunakan lonceng ini di kerajaan Cita Miao. Dia bisa menggunakan lonceng angin berputar ini. Orang itu sangat luar biasa dengan kemampuan dan kecerdasannya. Siapa nama orang itu? Teh Jus. Zainal Arif. Bung, aku tahu banyak nama orang hebat. Kau tahu itu? Lalu lonceng itu diambil. Lalu tiba-tiba, aduh, kenapa aku merasa pusing? Lonceng ini ada 7. Apa kau memiliki semuanya? Tampaknya kau bertemu profesional. Aku memiliki semuanya di sini. Kau ingin membelinya? Lalu tasnya dibuka dan di dalamnya ada isi 6 lonceng. Pak, kau bilang beli 3 langsung berhenti. Ini dihitung 1 atau 7? Tentu saja 7. Jadi semuanya 14 juta. Kau yakin menjual semuanya? Jangan khawatir. Malam ini aku akan kembali ke rumah keluargaku dan akan bilang aku memberi bel ini kepada kalian. Dan untuk uangnya, ini akan disumbangkan untuk anak-anak di daerah pegunungan. Sungguh pria yang menarik. Lalu mereka pun pergi. 5 instrumen disuntikan ke dalam bel dan ratu lebah. Selama semua ini dipenuhi dengan suara sihir, lonceng ini akan memberitahuku Kong Cheng Shang Yu Ciao Cheng, ilmu langit. Aku masih terlalu lemah untuk melakukan hal seperti ini. Membuat arai jauh lebih mudah. Selanjutnya, aku akan mengajarkan lagu sihir pada Yang Qingse agar dia bisa memainkannya. Setelah ini, aku akan pergi tidur agar tenagaku pulih kembali besok. Keesokan harinya,
Monan pergi ke sekolah. Selamat pagi Paman Liang. Oh, Nak Monan, pagi. Apa ada kejadian hari ini Paman? Paman Liang berkata, ngomong-ngomong, ada seorang guru olahraga. Dia periksa daftar siswa untuk mencarimu. Kau nggak ingin membunuhnya kan? Kau harus hati-hati. Yakinlah Paman, aku tahu batasanku. Lalu Monan masuk ke kelas olahraga. Dan ternyata gurunya adalah Guru Fan. Shing! Guru Fan tampak kesal. Hari ini kita akan bermain basket. Tim yang kalah akan menerima hukuman. Guru Fan mulai membagi tim. Dia menunjuk kau, dan kau. Pemain 3 yang ada di belakang pindah ke sebelah kiri. Orang-orang yang dia pilih pertama adalah tim basket sekolah Luyan. Dalam hati Monan, jangan bertingkah seperti anak kecil. Kalau kau melawanku, kau akan berakhir menyesal. Tim musuh, semua tim basket. Sedangkan Monan, isinya wibu semua. Kita tim yang hebat. Dalam hati timnya Monan, bagaimana kita akan melawannya? Kita akan kalah. Melihat itu, si ketua kelas merasa kalau itu gak adil. Dia maju dan berkata, Guru, tim ini gak adil. Tim kedua gak mungkin bisa menang. Kenapa gak adil? Jangan buat alasan. Cepat, mulai permainannya. Prit! Satu orang dari tim Monan membawa bola, tapi dia traveling. Jadi megang bola, lebih dari 2 langkah, dia gak dribble sama sekali. Prit! Tim kedua, traveling. Seorang dari tim musuh, dia rebound. Dia maju, dia shoot, dan gol! Basket kok gol. Dan skornya sementara 2-2 lawan 4 guys, kebantai. Kami dapat 18 poin lebih banyak. Ayo cepat lawan kami. Mereka semua tampak kesal. Hai Monan, terima ini. Bolanya dikasih ke Monan. Monan, oper padaku. Dia terdiam di tengah lapangan. Apakah dia udah menyerah? Aku hanya punya satu pilihan. Monan melempar dari tengah lapangan dan bolanya splash. Wah, sangat luar biasa. Keren sekali. Keberuntungan Monan sangat luar biasa. Melihat itu, tim musuh kaget. Seorang dari timnya berkata, kau belum menyerah. Monan membalas, kalau kau ingin dihukum ya, aku sih gak peduli. Mari berjuang bersama. Aku gak percaya kita akan kalah. Ayo kalahkan mereka. Terus Monan mengambil bolanya lagi. Dia shoot dari tengah lapangan, tapi ternyata masuk lagi. Ini luar biasa. Apa ini nyata? Monan dapat 6 poin. Hei, apa kita akan kalah? Ini adalah pertandingan. Apa kau bisa bertanding dengan serius? Hah? Kalau kalian kalah, aku akan memberikan kalian hukuman yang lebih berat. Monan, kau hebat. Aku sangat serius sekarang. Terima kasih. Ini menjadi sangat menyenangkan. Si rambut pirang mulai serius. Dia crossover, dia eurostep. Kau ingin menjagaku. Saat dia ingin nge-shoot, Monan merebut bolanya. Hah? Tunggu. Setelah itu, Monan mencetak 3 poin lagi. Dalam hati si rambut pirang, bagaimana bolanya bisa diambil? Sejak kapan dia jadi sehebat ini? Monan memegang bola. Ya Tuhan, apa dia sungguh Monan? Dia crossover, dia lompat dan slam dunk. Bukankah dia nggak bisa bermain basket? Aku kira dia nggak akan menjadi sehebat ini. Melihat ini seperti dia melawan 5 orang. Sudah. Permainan berakhir di sini. Ini hanyalah sebuah tes kecil. Jangan terlalu dipikirkan. Dalam hati tim musuh, aku udah bermain sangat serius, tapi masih nggak bisa mengalahkan dia. Aku tidak menyangka dia begitu hebat bermain basket. Si rambut pirang mengajak berjabat tangan. Itu mengesankan. Bagaimana kalau kita bermain basket bersama lain kali? Itu gak akan pernah terjadi lagi. Wah, itu luar biasa. Tapi kenapa guru? Kenapa dia meniup fluidnya? Dia yang membuat pertandingannya. Dia yang membuat tesnya. Lalu sekarang dia menghentikannya di tengah jalan. Apa dia mengatur permainannya? Seorang lagi berkata, mungkin dia iri karena gak punya pasangan. Guru Fan berkata, hei Monan, sepertinya kau masih punya kekuatan. Sini bantu aku pindahkan beberapa barang denganku. Murid lainnya, kembali ke kelas. Lalu Monan pun ikut Guru Fan. Tapi ternyata ketua kelas mengikutinya. Guru Fan berkata, kenapa kau tidak kembali ke kelas? Ketua kelas menjawab, aku ingin membantu Monan. Dia pasti lelah setelah bermain basket tadi. Kembalilah, 2 orang udah cukup. Ketua kelas, terima kasih atas perhatianmu. Tapi kembalilah, ini urusan pria dewasa. Itu, kalau begitu hati-hati. Lalu mereka berdua pergi ke sebuah ruangan tempat barang-barang. Guru Fan berkata, semua yang ada di sini pindahkan ke ruangan 506. Lakukan dengan cepat. Bagaimana jika aku nggak mau? Aku tidak bisa membantumu. Jangan harap kau bisa mendapat skor olahraga di kelasmu. Murid di kelasmu tidak akan masuk universitas di pertengahan semester. Itu terserah padamu. Orang yang mengancamku gak pernah berakhir dengan baik. Aku takut sekali. Emangnya kau siapa? Cepat, pindahkan barang-barangnya. Gak lama kemudian, datang Paman Liang. Apa yang terjadi? Kok kalian berdua di sini? Astaga Monan, kenapa kau berbicara dengan guru olahraga di sini? Guru, Monan masih kecil. Biarkan dia pergi. Kalau kau butuh sesuatu, katakan aja kepadaku. Aku terkesan karena kau baik padanya. Oke, pindahkan semua kursi ke lantai 5 dan gantikan dia. Kurang satu aja, aku tidak akan mau memberinya ijazah. Paman Liang, kembalilah. Aku bisa mengatasinya sendirian. Ini cuma memindahkan kursi. Hanya masalah sepele untukku. Aku akan melakukannya sekarang. Monan, kau kembalilah ke kelas. Fancang, kenapa kau bersikap buruk sejauh ini? Sejauh ini, kau terlalu berlebihan. 2 hari ini,
Paman Liang udah kerja lembur. Kalau kamu nggak ingin membantunya, kau pulang aja. Toh Paman Liang juga akan menyelesaikannya. Dan juga guru menyuruh murid untuk mengangkat barang. Bukankah itu normal? Kalau kau ingin melapor, laporlah sana. Mari kita lihat siapa yang akan dipecat, Paman Liang atau aku. Monan berkata, untuk kali ini aja. Lain kali, aku tidak akan membiarkanmu. Dewa bumi dan langit bahkan tak bisa menghentikanku. Monan pun mulai mengangkat kursi. Dalam hati guru Fan, dia udah bermain basket. Bagaimana bisa dia masih memiliki kekuatan sebesar itu? Mereka berdua terus mengangkat kursi. Paman Liang, pergilah istirahat. Biar aku aja yang selesaikan semua ini. Tak apa, aku masih sanggup melakukannya. Kau gak perlu terlalu khawatir. Paman, seperti ada yang mencarimu. Kau coba lihatlah. Baiklah kalau begitu, aku akan pergi dan melihatnya. Paman Liang pun pergi. Monan mulai mode marah. Dia keluar dan berkata, "Hei, anjing yang bernama Fan Chang, datanglah ke atas. Kau ingin menantangku? Bocah, tunggu di sana. Apa kau tidak menghargai gurumu? Berbicara seperti itu kepada gurumu sendiri. Apa kau udah bosan hidup?" Dengan cepat, Monan mengangkat guru Fan. "Kau, Monan, apa yang kau lakukan? Sial. Oi Fan Chang, apa kau takut? Apa kau bercanda? Aku takut pada bocah sepertimu. Lalu tiba-tiba, ayo gimana? Kalau sekarang, apa kau takut? Udah aku bilang, orang yang berani memprovokasiku tak pernah berakhir baik. Monan, kau gila. Turunkan aku sekarang. Menurunkanmu. Kukabulkan permintaanmu sekarang. Sesuai keinginanmu." Lalu Fan Chang dilepas dan dia jatuh dari lantai atas. Gubrak. Saat dia di tanah, tiba-tiba ada kursi jatuh dari atas. Kursi itu pas mengunci badan Fan Chang. Lalu tiba-tiba Monan lompat dari atas. Dia mendarat pas di kursinya. "Jangan membuatku marah. Apa kau mengerti sekarang?" Mengerti. Aku mengerti. Lain kali tidak akan semudah ini." Lalu Monan pun pergi. Sialan, Monan. Dia beraninya mau membunuhku. "Paman Liang, aku punya kesepakatan dengan Fan Chang. Dia akan mengurus sisanya." Paman Liang merespon, "Oh, baiklah kalau begitu. Aku tidak akan kembali ke sana. Aku senang kau baik-baik aja. Kalau begitu, aku pergi dulu." "Baiklah, sampai jumpa." Lalu Monan pun pergi. Lalu tiba-tiba ada yang menepuk pundak Monan. Saat dia lihat ke kiri, tangannya pindah ke kanan. Saat dia lihat ke kanan, twing. Ternyata itu adalah Chingse. "Bagaimana kau?" Chingse berkata, "Aku udah menunggumu. Ayo masuk ke mobil. Kau akan mengajariku bermain musik." Karena kejadian itu, semua orang melihat ke arah Monan. "Monan, cepatlah." Aduh, kepalaku terbentur. Lalu Monan pun masuk mobil. "Ini, ku kembalikan ponselmu. Apa kau melihat isinya?" "Enggak, karena aku terlalu sibuk dengan kegiatanku." Oh iya, aku ingat. Monan, kau belum membeli ponsel kan? Ini, aku membeli satu yang baru untukmu. Terimalah ini sebagai tanda terima kasih karena udah mau mengajari aku bermain musik. Kalau begitu, aku tak perlu sungkan. Nggak perlu berterima kasih. Aku udah save nomorku di sana. Kau bisa menelponku kapan aja." Lalu Monan mengeluarkan lonceng yang dia beli. Monan memberikannya sambil berkata, "Ini lonceng kecil untukmu. Ingatlah untuk selalu membawa lonceng ini bersamamu. Di dalamnya menyimpan aura." Bagus. Aku akan membawa ini setiap hari. Monan pun mulai mengajari Chingse musik. "Apa ada trik yang bisa aku lakukan? Seperti kamu yang bisa memainkan musik dengan sebuah daun. Kau hanya perlu banyak latihan. Ngomong-ngomong, aku udah menambahkan beberapa lirik. Ini disebut 3000 genangan air. Kau berlatihlah 2 kali sekarang. Mari kita mencari tempat untuk mencoba." Mereka pun jalan keluar. Saat di luar, mereka bertemu dengan sebuah pengamen. Lalu Chingse menghampirinya memberi uang dan berkata, "Maaf mengganggu, tapi apa aku bisa menggunakan alat musikmu untuk menyanyikan sebuah lagu?" Lalu Chingse mulai setting. Lalu Chingse mulai menyanyikan sebuah lagu. Bagus, nyanyian yang sangat indah. Selamat, kau berhasil. Dalam hati Chingse, apa yang udah kau lalui sampai bisa membuat lagu yang seindah ini? Apa aku mempunyai tempat di dalam hatimu? Lalu keesokan harinya, Monan pergi ke sekolah. Weh, game ini keren. Ih, lu noob banget. Game apa itu, Cok? Tiba-tiba Bibitan memanggil. "Monan, kemarilah." Bibitan berkata, "Udah lama aku tak melihatmu. Apa kau dan dia bertengkar saat itu? Kenapa dia kembali dengan muka emosi?" "Bibitan, aku tidak bertengkar dengannya. Aku tahu kau tidak akan melakukannya. Aku berharap kau baik-baik aja dan bisa masuk universitas tinggi." Besok 2 Februari, Yuto mengajak teman-temannya datang. "Aku akan membuat masakan yang lezat." 2 Februari, Monan berkata, "Bibitan, jangan khawatir. Nilaiku udah cukup baik saat ini untuk bisa masuk universitas yang tinggi. Monan, kalau kau butuh sesuatu, bilang aja padaku." "Ya udah, Bibitan. Sampai jumpa, aku ke kelas dulu." Lalu sepulang sekolah, ada yang menelpon Monan. Halo Tuan Monan.
aku Xing Xiong. Besok adalah harinya tuanmu. Apa kau punya waktu untuk datang? Baiklah, aku akan ke sana. Xing Xiong berkata, baiklah tuanmu, aku akan mengirim mobil untuk menjemput Anda. Monan merespon, gak perlu, kirim aja alamatnya, aku akan datang ke sana. Kita langsung lompat ke keesokan harinya. Monan sampai di tempat acara. Saat sampai, ternyata ada Nona Ming. Tuanmu, kau akhirnya datang. Nona Ning, kamu di sini? Itu benar. Yan dan Xiong, mereka semua tahu kau nggak suka diperhatikan banyak orang. Jadi mereka menyuruh aku untuk menjemputmu di sini. Yakinlah, aku tahu daerah sini. Maaf telah merepotkanmu. Mereka pun mulai jalan. Nona Ming berkata, ini adalah kota kecil dan ada banyak tempat kuno di sini. Para pengunjung menaiki tangga sambil menyusuri sungai dan mereka mendengar bahwa semakin tinggi mereka naik, semakin bahagia mereka. Tuanmu, haruskah kita mencobanya juga? Gak usah, lain kali aja. Aku hanya mau melihatnya. Oh, baik. Dalam hati Nona Ming sangat sulit untuk membuat atmosfer yang baik. Ini tuanmu, kamarmu udah siap. Ada pesta di rumahku jam 8 malam ini. Aku akan datang menjemputmu. Tidak perlu, aku bisa datang sendiri. Jam 8 malam, Monan pergi ke pesta. Dia datang. Monan, tuanmu silahkan masuk. Monan pun masuk. Di kerumunan ada seseorang dengan aura yang sangat cerah. Nona Ming menghampirinya. Dia berkata, tuanmu, kau datang. Silahkan ikuti aku. Tuannya dan yang lainnya udah menunggumu. Monan pun mengikuti Nona Ming. Saat masuk ke dalam, dia disambut. Tuanmu, semuanya terlihat punya hubungan yang baik denganmu. Semuanya udah siap. Tuanmu, terima kasih atas hadiahmu sebelumnya. Beberapa hari, tulangku langsung sembuh total. Lalu seseorang berkata, tuanmu, apa aku bisa belajar darimu tentang ahli kimia? Ini kesempatan yang besar untukku. Monan berkata, ahli kimia ini terlalu lama. Gak bisa. Baiklah semuanya, masuklah dan lihat rumahnya. Mereka pun duduk-duduk. Aku dengar dari Tuan Yan Lau, kekuatan tuanmu sangat hebat. Aku sangat kagum karena kau masih sangat muda. Di luar pasti banyak yang lebih muda dariku dan juga lebih kuat dariku. Orang yang di kiri berkata, tuanmu, kami mengundangmu pada jam segini karena ada sesuatu yang penting. Xing Xiong menjelaskan, kami menerima kabar bahwa para petinggi dari kota-kota lain membawa orang yang benar-benar ahli. Meskipun kami punya seorang master juga, tapi jika besok kami mengalami sesuatu hal yang di luar dugaan, aku harap kau bisa membantu. Orang yang di kiri berkata, jangan khawatir, kami gak akan memperlakukanmu dengan buruk, gak peduli apapun. Monan berkata, karena aku di sini, aku akan bertindak secara alami jika emang diperlukan. Oh iya, aku lupa mengeluarkannya. Tuanmu, aku punya hadiah untukmu, silahkan diterima. Oh, baiklah, terima kasih. Orang itu melanjutkan, kami dengar bahwa tuanmu memiliki kekuatan supranatural untuk membuka benda dewa dan mendapatkan kekuatannya. Di dalam ada peninggalan peperangan negara yang ditemukan dalam penggalian. Kebetulan ditemukan bersama patung itu juga yang memuat kisah zaman dulu. Dalam hati Monan, apakah di sini tertulis seperti itu? Untuk melebur emas dengan kebenaran atau hukum pemurnian seperti yang belum pernah kulihat. Sejarah tampaknya telah berubah dari ribuan tahun peradaban masih menghasilkan makhluk yang luar biasa dan dengan pencerahan alam menciptakan hal luar biasa. Terima kasih banyak. Lalu Monan pun kembali ke kamarnya. Saat di kamar, dia membuka gulungannya. Lalu dia sadar. Tiba-tiba tulisannya mengambang di udara. Hanya membacanya, 8 kebenaran bersatu. Kekuatannya sangat kuat. Bahkan kekuatannya sampai menghancurkan ruangannya. Dalam hati Monan, ini adalah nafas Tianlong. Bagaimana mungkin? Bahkan jika dia ada di surga, ras naga seharusnya udah punah. Tunggu, dia menyerap kekuatanku. Karena mendengar suara itu, orang-orang panik dan datang ke kamar Monan. Seorang berkata, apa yang terjadi? Suara apa itu? Seorang lagi berkata, di kamar tuanmu. Tuanmu, tuanmu, apa kau baik-baik aja? Aku baik-baik aja, pergilah. Nona Ning di luar berkata, kalian semua pergilah, jangan ada yang masuk dan mengganggu tuanmu. Dalam hati Monan, sangat disayangkan bahwa semua kekuatan spiritualku diserap habis olehmu. Aku harus memulihkannya selama beberapa hari. Aku berharap gak ada kejadian buruk besok. Dari luar, tuanmu, kau baik-baik aja? Apa boleh aku masuk? Masuklah. Saat masuk, mereka kaget melihat ruangannya hancur. Tuanmu, apa yang terjadi? Apakah ada masalah dengan gulungan ini? Nona Ning, carikan aku kamar lain. Aku baik-baik aja. Kalian gak perlu khawatir. Sialan, pasti anjing tua itu berniat untuk membunuh tuanmu. Sialan, dia masih di luar minum-minum. Tunggu aja sampai aku menangkapnya. Di tanggal 2 Februari, orang-orang berkumpul. Seseorang berkata, yoho, ini benar-benar kamu, Xiong kebetulan sekali. Ceritakan padaku, apakah lonceng kemarin masih bisa berfungsi? Monan membalas, tentu saja, nggak sebanding dengan harga 14 juta yang kau berikan. Xiong membalas, hei kawan, kau bicara ngawur. Kita lakukan dengan adil kan? Kami mengalami banyak tekanan di kota ini. Kalau tidak begitu, banyak yang akan menutup tokonya. BTW, siapa yang akan menang hari ini? Ku dengar, sang jago sejati juga datang kali ini dari luar negeri. Oh, siapa orang itu? Oke, akan ku perkenalkan. Lihat, ada orang dari luar negeri di sana. Ada kandidat dari keluarga Tang tahun lalu, keluarga Chu tahun ini.
Ada 2 pembicara besar di kota Wuyang, Chechen dan Wu Hua. Salah, pembicara ada 3, Chechen, Wu Hua, dan juga cerita manhwa. Oke, balik. 2 pembicara itu bernama Chechen dan Wu Hua. Mereka sangat arogan. Kalau mereka itu adalah Mu Yi dan Feng Ning, pahlawan modern. Orang-orang di kota ini seperti air dan minyak, berteman hanya untuk sesaat aja. Seseorang di kerumunan berkata, "Bukankah itu Master Huang? Dia datang ke sini. Tuan Chang dan Wu Yang juga di sini. Tuan kedua Chiang Tuyan juga muncul. Kali ini sangat meriah." Para hadirin sekalian, ternyata itu adalah Nona Ming. Kita bertemu lagi, izinkan aku untuk mengatakan aturannya. Mereka yang naik panggung harus menanggung resikonya sendiri. Bisnis tetaplah bisnis, dan di luar jangan melibatkan orang lain. Aku ingin kalian semua ingat ini. Jika ada yang berani melanggar, keluarga Ning tidak akan bersikap sopan lagi. Nona Ning pun turun. Seorang berkata, "Emang layak menjadi perantara Xiao Qian?" "Iya betul, siapa yang berani melanggar?" Seseorang berkata, "Kakek, kau nggak melupakan tahun lalu kan? Lao Su berkata akan datang hari ini, dan sekarang dia hadir di sini. Aku mendapatkan kehormatan, bisa mendatangkan guru besar. Lihatlah, apa kau bisa bahagia tahun ini?" Hiya! Wah, ini puluhan meter jaraknya. Seorang penonton berkata, "Itu Tuan Chang dari kota Wuyang. Dia master yang hebat." Seperti yang diharapkan, dia punya reputasi yang besar. Xing Xiong berkata, "Master Ma, sepertinya Anda harus melawannya." Master Ma pun maju. Dia pun naik ke atas ring. "Bagus, tolong beri aku pencerahan." Mereka berdua pun beradu serangan. Tuan Chang memulai serangan. Serangan pertama berhasil dihindari. Serangan kedua pun juga berhasil dihindari. Dalam hati Monan, Tuan Chang, apa yang dia pelajari adalah gerakan membelah otot dan tulang. Ini udah berakhir. Xiong Er berkata, "Berapa banyak gerakan yang mereka keluarkan? Terlalu banyak asap dan debu di arena. Aku gak bisa melihat siapapun." Monan berkata, "Guru Ma akan kalah." Kenapa? Meskipun keduanya adalah Hua Qin, tapi Tuan Chang adalah puncak Hua Qin. Dia bisa melepaskan kekuatannya secara langsung. Master Ma hanyalah transformasi tingkat menengah, tapi kekuatan dan kecepatannya gak sepengalaman Tuan Chan. Lihatlah, tangan Master Ma berhasil ditangkap. Api lilin berani melawan matahari. Tangannya diputar. Tanganku! Kembalilah ke tempat busukmu itu. Master Ma pun dihempaskan keluar dari podium. Pemenangnya Tuan Chang dari kota Wuyang. Xiong Ye, jangan menyentuh daerah Mingqi di masa depan. Aku akan urus transportasi darat dan laut. Tentu saja, kapal penangkap ikan tidak ada hubungannya denganmu. Ada komentar? No commento. Jangan pernah memiliki pendapat. Tenanglah, jangan terbawa emosi. Dalam hati Xing Xiong, sialan, begitu tuanmu udah pulih lagi, aku pasti akan menginjakmu di kota Wuying. Hei, sekarang aku mempunyai banyak kapal. Artinya, aku juga memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan pelabuhan di jalur distrik Shuangliu. Kau masih ingin pelabuhan? Hati-hati, kau bisa mati karena serakah. Dalam hati orang ini, pelabuhan terbesar di Shuangliu itu kan milik keluarga Chu kami. Sial, dia mau mengambil alih pelabuhan milik keluarga kami. Orang ini berkata, transportasi yang dilakukan keluarga Chu sangat umum. Biar aku aja yang melakukannya. Dia berkata, "Ceknya, jangan menipu terlalu banyak." Tiba-tiba seseorang berkata, "Bagaimana dengan kalian?" Jadi, Kakak Chu, kau bisa lakukan bisnis yang serius di masa depan. Jangan menyentuhnya di malam hari. Dalam hati orang ini, sialan, apa yang para pemimpin lakukan? Dan juga, bisnis Huancong baru-baru ini menghilang seperti sepotong kue. Yang lainnya memakainya secara diam-diam. Apakah hati nuranimu itu baik-baik aja? Dalam hati dua orang ini, anjing gila ini, dia sangat gila. Ini di sini belum diperkenalkan ya guys, siapa namanya siapa gitu. Dalam hati orang ini, apa dia nggak tahu jika dia kehilangan satu pertandingan, maka semua kemenangan akan hilang. Siapa bilang keluarga Huan kita pergi? Lebih baik keluarga Huan menonton aja. Apa kau mau kembali berpartisipasi? Sanpo, tolong lakukan. Lalu datang seseorang yang sangat besar. Ceknya udah berakhir. Lalu Sanpo naik ke ring. Dan saat di ring, saat dia mendarat, lantainya langsung hancur. Orang macam apa dia? Guru Chang sialan, kemarilah dan terima kematianmu. Sepertinya aku masih terlalu berbelas kasihan. Masih ada yang berani bermacam-macam denganku. Sanpo berkata, gak ada seorang pun di Qiangnan yang bisa mengalahkanku. Baiklah, aku akan berdiri diam dan membiarkan kamu melakukan 3 serangan. Dalam 3 serangan, kalau kau bisa mematahkan pertahananku, aku akan bunuh diri di tempat. Hanya pelindung tubuh, itu bukan masalah besar. Tuan Chang mulai menyerang. Tapi serangan pertama, dalam hati Tuan Chang ada yang menghalangi. Ini adalah pelindung. Ini luar biasa. Apa aku sedang berada di dunia peri? Seseorang berkata, ini jelas bukan penguat tubuh Qigong. Ini adalah Qikang. Ya Tuhan, dia udah menembus dunia Hua Qin. Pelindung Qikang terbentuk. Seorang lagi berkata, gak ada yang pernah menembus tahap Qikang selama 10 tahun di sini. Ternyata
Ada seorang ahli yang telah bersembunyi. Ini kesempatanmu, tersisa 2 lagi. Sialan. Ha! Dia mencoba menyerang terus, tapi serangannya nggak berhasil menembus pertahanannya. Ini Cikang nyata. Dia seorang Master Cikang. Tuan Chang berkata, aku menyerah. Aku tak tahu harus memanggil Master siapa. Longman, orang dari Longman. Mendengar itu mereka kaget. Pemimpin dari Longman, bahkan seluruh Qiangnan gak bisa melawannya. Gak heran, itu adalah ahli waris dari Longman. Sial, kali ini Qiangnan dalam masalah. Longman bukan manusia. Cepat turun. Lalu Tuan Chang dihempaskan dan dia pun langsung keluar dari podium. Sanpo berkata, beberapa hari yang lalu keponakanku dibunuh oleh Mo Chen di pelabuhan Chuxia. Oh guys, tadi tuh Curong yang kemarin mengalahkan Huan Chong. Hari ini aku datang untuk membalaskan dendam pada Mo Chen. Tuan Yan, di mana Mo Chen? Biarkan dia keluar. Dalam hati Tuan Xinqiong, tuanmu bermasalah karena latihannya. Dia nggak boleh keluar dan mati. Tuanmu, apa lukamu udah sembuh? Mo Chen Ren, keluar! Bukankah kau terlalu sombong telah membunuh keponakanku? Apakah kau takut mati? Kalau kau nggak keluar, aku akan menghancurkan kota ini. Xiong Er berbisik kepada Monan. Dia berkata, pada saat ini, apa yang akan kau katakan pada saat kau berdiri pasti sangat menarik. Tapi aku hanya memikirkannya. Lalu tiba-tiba Monan berdiri. Hah? Apa kau mencariku? Tuanmu, jangan memaksakan diri. Aku bisa membantumu mengatasi masalah ini. Aku mencari Mo Chen Ren. Apa kau cari mati? Aku Mo Chen Ren, orang yang kau cari. Monan, itu benar-benar kamu. Kita akhirnya bisa bertemu lagi. Mo Chen Ren, pihak musuh adalah seorang ahli. Berhati-hatilah. Tuanmu, ini adalah masalah kehormatan. Jadi tolong. Seorang NPC berkata, tidak kusangka dia masih begitu muda. Seorang NPC menambahkan, apa benar dia Mo Chen Ren? NPC yang di kanan berkata, sialan, aku tidak akan percaya jika tidak melihat mereka berdua memanggil namanya. NPC di kiri berkata, bagaimana mungkin ada master muda sepertinya? Dia kan masih mahasiswa. Bagaimana bisa kau membunuh keponakanku kalau kau nggak memiliki kekuatan internal? Mungkinkah kau menyerang dengan pistol? Apa aku masih membutuhkan senjata? Aku tidak percaya itu. Lalu Monan maju. Saat dia di podium, dia langsung menginjak Sanpo. Melihat itu mereka kaget. Apa? Ini kekuatan Qi yang sangat kuat. Monan terus menahannya. Bocah sialan, aku akan membunuhmu. Sanpo mencoba untuk bangun. Monan berkata, apa aku mengizinkanmu untuk bangun? Astaga, terlalu kuat. Mo Chen Ren, bagaimana bisa ada orang mengerikan seperti ini? Memalukan, melakukan serangan diam-diam. Ayo, kita bertarung denganku secara adil. Baiklah, ku biarkan kau melihatnya dengan jelas. Lalu Sanpo ditendang. Sanpo pun sampai terbental. Aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan penuhku yang sangat luar biasa. Apakah ini teknik penguatan dari Longman? Pada masa itu, pria itu menggunakan kekuatan ini untuk menyapu ketiga provinsi di selatan. Jika bukan karena kekuatan Xiao Qian, Qiangnan juga akan. Ini baru 10 tahun dan dia udah muncul lagi hari ini. Tuanmu, berhati-hatilah. Bocah, lihatlah. Hari ini adalah hari kematianmu. Lalu Sanpo menyerang Monan. Tapi dengan mudah, Monan menahan dengan tangannya. Bagaimana mungkin? Kenapa kau bisa menahan pukulanku? Pergilah ke neraka. Matilah untukku. Dengan mudah, Mona menahan semua serangannya. Mereka semua melihat pertarungannya, tapi karena sangat cepat, tidak terlihat apa-apa. Ya Tuhan. Sanpo menyerang lagi, tapi dengan mudah ditahan oleh Monan. Cuma segini kekuatanmu. Kau, tangannya dipegang dan lalu tangannya diputar. Apakah hanya ini yang kau miliki, ha? Sanpo berkata, kau hanya cepat. Kau tidak akan bisa menghancurkan Chi pelindungku. Chi pelindung. Mona melancarkan serangan dari mulutnya, dan serangannya meretakkan Chi pelindungnya. Dan akhirnya itu pun pecah. Kau ingin mengalahkanku dengan cara seperti ini? Gak semudah itu. Dalam hati Sanpo, itu bukan teknik seni bela diri kuno. Itu hanya teknik peminjaman Tianqi. Semua itu hanyalah ilusi. Ini agak menyedihkan. Agar adil, biarkan orang-orang biasa membuka mata dan melihat apa itu kekuatan sang immortal. Lalu Monan bersiap dan Monan menyerang. Monan pun menyerang. Serangannya membuat tanahnya retak. Serangannya berhasil mengenainya dan Sanpo sampai terbental. Tangkap, ayo tangkap, hati-hati. Tapi karena Sanpo sangat berat, mereka semua tertindih. Wah, keren, hore, dia yang terkuat. NPC di kiri berkata, hanya satu pukulan bisa menerbangkan master. NPC di kanan berkata, itu pukulan dahsyat, bisa melesat 10 meter lebih. Apa ini kekuatan immortal? Aku ingin menjadi muridnya. Dalam hati mereka berdua, mulai sekarang nama Mo Chen Ren akan terdengar di seluruh provinsi Qiangnan. Orang kuat sepertinya sangat susah untuk dicapai orang biasa. Mo Chen, kau bukan manusia. Mo Chen, kau adalah dewa. Tapi karena serangan tadi, Mo Chen sedikit mengeluarkan darah dari mulutnya. Dalam hati Nonaning, Mo Chen Ren, dia masih terluka dan tidak dalam kondisi sehat. Apa yang akan terjadi jika dia dalam keadaan sehat? Orang yang sangat kuat. Bersamanya,
tak akan pernah kesepian. Tapi ternyata Nani, Sanpo belum tumbang. Dia meminum sesuatu. Keluar dari sini. Kalau ada dewa, maka akulah sang dewa. Akulah yang tak terkalahkan. Dalam hati Sanpo, orang ini masih bisa berdiri? Mungkinkah seperti yang dikatakannya, teknik mengerikan itu hanya ilusi aja? Hei, jangan berpura-pura. Sudut mulut Anda ada sedikit darah. Apakah Anda menggunakan banyak kekuatan internal? Bahkan jika Anda minum obat jahat, Anda hampir nggak bisa berjalan. Lucu sekali. Bagaimana bisa? Kebencian Longman tidak memiliki persiapan. Aku nggak harus melakukannya sendiri. Saudara Evil King, aku meminjam kekuatan Tuhan untuk mengalahkan Mo Chenren. Ini waktu yang tepat untukmu keluar. Lalu seseorang muncul dari kerumunan. Orang ini terlihat tua, menggunakan jubah yang memiliki kerudung kepala dan juga membawa tongkat. Dan di tangannya ada sebuah tanda kupu-kupu mungkin ya. Dalam hati Monan, budidaya jahat. Ini dia. Monan berkata, ternyata Anda pembudidaya jahat itu. Jika Anda nggak keluar, sangat sulit untuk menemukan Anda. Anda sudah mengenal saya. Bisakah Anda keluar tanpa berpura-pura? Semuanya sama aja. Anda pasti bukan lawan saya. Aku kembali lagi. Dia memunculkan sesuatu dari tongkatnya. Orang-orang ketakutan. Itu adalah roh jahat. Semua orang berhati-hati. Sialan, Huanjia, kalian berkolusi dengan pembudidaya jahat. Wanita yang di kiri berkata, jangan panik, ada banyak pengikut Tao di sini. Makhluk kecil ini bukan apa-apa. Lalu ada dua orang maju. Yang rambut hitam berkata, Mo Chenren, istirahatlah. Yang di sini, serahkan aja pada kami. Yang rambut merah menambahkan, iya, Mo Chenren, menangkap hantu adalah keahlian kami. Lalu orang tadi mengeluarkan roh jahat dari tongkatnya. Dasar hewan. Anda bahkan telah mempraktikkan sihir ganas dari jalan kegelapan ini. Setiap orang punya jalan kehidupannya sendiri, bukan? Tidak semua bisa menjadi cahaya. Jadi kenapa berpura-pura bijak? Ratusan hantu merajalela. Kau mau orang-orang di sini terlibat? Semua orang, jangan sampai dirasuki hantu-hantu ini. Jika tidak, Anda akan menjadi idiot selamanya dan tidak bisa melakukan apapun. Tarian ratusan hantu. Semakin banyak hantu yang keluar. Tolong Tuan Mo. Tuan Tao, tolong. Mo Chenren, tolong aku. Ayo pergi ke Mo Chenren. Hantu itu gak berani mendekatinya. Sial, terlalu banyak. Ada apa? Teknik hantu tidak bisa dibiarkan. Lalu Mona menyerang, tapi serangannya berhasil ditahan. Benarkah? Jangan gemetar di depan rajaku yang jahat. Tuanmu, selamatkan aku. Tuanmu, tolong. Senjata suci ada di tanganku. Gak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menjadi lawanku. Gak ada lawan di dunia. Bagaimana dengan surga? Lalu Mona melempar sesuatu ke atas. Wan Fahwa Sky Thunder. Mona memanggil petir. Lalu petir itu ditangkap dan para hantu mulai kabur. Melihat itu, semua orang kaget. Dasar semut kotor, berani arogan di depanku. Rasakan ini. Mona menggunakan petir itu sebagai sebuah cambuk. Kau bisa mengendalikan Sky Thunder? Gak mungkin. Gak mungkin. Berani datang padaku dengan sebuah niat jahat? Tentu saja aku tidak akan sungkan. Aku akan memukulmu dan menghancurkan jiwamu. Cambuknya hampir mengenai orang itu. Roh orang itu berusaha kabur, tapi ternyata rohnya langsung dihancurkan. Sekarang giliranmu. Tidak, jangan bunuh aku. Kau tidak bisa membunuhku. Aku dari Pan Longman. Guruku akan membunuhmu. Menggunakan cambuk petir, dia menghajar kedua orang itu. Pada akhirnya, itu apa itu? Tiba-tiba rambut Mona menjadi putih. Melihat itu, semua orang kaget. Bukan hanya menarik petir, tapi dia juga bisa menggunakannya sebagai cambuk. NPC di kanan berkata, apa aku tidak sedang bermimpi? Dia benar-benar mengendalikan Sky Thunder. NPC di tengah berkata, terlalu luar biasa. Pria yang sangat kuat. Lihat, kedua abu itu adalah sosok manusia. Kilatan petir menghanguskan Raja Iblis dan juga Sanpo. Dia membunuh mereka berdua. Mulai hari ini, Mo Chenren yang akan menjadi ketua. Saya melihat ketua 3 provinsi Jiangnan menghormati ketua. Saya menunggu ketulusan Mo Chenren. Ikuti ajaran kaisar. Gak perlu sopan. Terima kasih banyak. Dalam hati mereka, Tuanmu sangat baik, hanya bertaruh pada naga asli. Jika aku bisa. Tuan Ye, Nona Ning, tolong bekerja lebih keras dan bantu saya setelah ini. Ya ketua. Seseorang berkata, kemari Mo Chenren, ini 10 orang baik kita di Jiangnan, pengagummu. Oh ya, ini sedikit rasa syukur dari saudara-saudara. Mona merespon, terima kasih, tapi jangan kebiasaan. Nona Ning berkata, Arye, kamu tahu tuanmu suka seni bela diri kuno, tapi tidak suka kekayaan. Kalau gitu, saya akan memberikan apa yang diinginkan. Ngomong-ngomong, tuanmu, rambutmu tidak apa-apa. Ini akan normal dalam 2 hari. Oh iya, saya pergi dulu.
Orang yang di kiri berkata, "Mo Chen-ren, apa Anda tidak suka pestanya?" Orang yang di kanan berkata, "Biarkan kami memperlakukanmu dengan baik. Aku akan pergi, ada kelas besok." Lalu dia pun naik mobil dan dia pulang. Dalam hati Monan, sayangnya aku tidak bisa menggunakannya beberapa kali. Lalu tiba-tiba mobilnya berhenti. Apa yang terjadi? Tuan Mo, di depan ada wanita cantik. Dia mengatakan bahwa Anda membuat janji dengannya. Siapa? Saya juga tidak tahu. Dia bilang dia ingin bertemu Anda setelah menerima uang itu. Dan dia mengaku saudara perempuan Anda. Itu mobil di depan. Dan ternyata itu adalah Liu Xia. "Kakak, apa yang kau lakukan di sini?" "Saudaraku, malam ini sangat berbahaya. Aku ingin mendapatkan uang dan mengambil cuti beberapa hari. Dan malam ini aku melihat seseorang ingin membunuhmu dengan bayaran 100 juta. Lalu aku mendatangimu." Monan berkata, "Apa kau di sini untuk membunuhku? Bagaimana aku bisa membunuh saudaraku sendiri? Aku punya waktu 3 hari. Masuk ke mobilku." Dalam hati Monan, membawa mereka bersama malah akan melukai mereka. "Xiongye, kau kembali dulu. Jangan mengikutiku." "Baik, mengerti." Ya, seorang pria selalu menyimpan satu wanita. Monan bertanya, "Siapa yang ingin membunuhku?" Liu Xia menjawab, "Aku tidak tahu. Aku punya teman pembunuh bayaran yang baik. Tetapi masih ada yang mementingkan uang. Aku tidak menyangka bahwa hargamu sangat tinggi setelah kau mewarnai rambut. Apakah ada batasan waktu untuk misi daftar hitammu?" "Tidak ada. Hadiahnya akan diberikan kepada siapapun yang telah menyelesaikan misi ini terlebih dahulu. Jadi apapun yang terjadi, tetaplah bersamaku. Sisanya serahkan padaku." Lalu tiba-tiba ada yang menembak mereka. Astaga, mereka di sini. Dari jauh ternyata ada seorang sniper. "Hei, kau ngapain? Kendalikan mobilnya." "Sialan, Lamborghini-ku. Cepat, pegang kemudinya, biar aku lihat siapa bajingan itu." "Peluru ini adalah milik White Bone. Orang ini yang telah menembaki kita." Orang itu menembak lagi, tapi untungnya kacanya nggak tembus. "White Bone, kau bajingan, akan kubunuh kau. Hei, cepat menunduk." Dalam hati Liu Xia, dia benar-benar melakukannya. Satu tembakan lagi, itu bisa menyebabkan kematian. Sial, aku belum punya pasangan. Mobil mereka ditembak lagi, tapi untungnya kali ini meleset. Liu Xia menembak asal-asalan. "Baiklah, lupakan untuk kali ini." "Hei, kau bisa mengemudi tidak?" Lalu tangan Liu Xia memegang sesuatu. Dalam hati Liu Xia, sialan, di situasi seperti ini dia masih memikirkan hal semacam itu. Apa itu menyenangkan? Monan berkata, "Apa kau bisa bangun? Aku ingin mengambil handphoneku." Ternyata itu handphone. "Ya iyalah handphone. Emang apa menurutmu?" Tentu saja aku tahu itu handphone." Dalam hati Liu Xia, "Aku pikir itu burung besar." Monan mendapat sebuah pesan. "Anda mengambil sesuatu milik saya." Monan berkata, "Nah, jika aku mengambilnya, itu menjadi milikku." Tengah malam nelpon, "Apa itu pacarmu? Kenapa kau menatapku? Aku tidak bermaksud untuk ikut campur urusanmu." Apa kau bisa bangun? Apa kau ingin aku mati? Dasar nggak punya hati nurani." Monan berkata, "Setelah melewati jalan ini, aku tidak mendeteksi ada bahaya." Liu Xia berkata, "Baiklah, aku akan duduk di sebelah. Kau yang menyetir." Monan pun menyetir sampai pagi. Dan akhirnya mereka sampai di sebuah rumah. "Hei, kemana kau ingin pergi?" Ternyata Liu Xia tidur. Lalu dia bangun. Liu Xia lanjut tidur. Tidurlah dengan nyenyak. Lalu Mona masuk dan mandi. Lalu Mona mengambil gunting dan dia menggunting rambutnya. Lalu setelah itu dia memakai baju yang gak dia ganti selama beratusan chapter. Dalam hati Monan, sepertinya rambut perak ini masih terlalu menarik perhatian. Tiba-tiba seorang guru berkata, "Hei, murid di sana, berhenti sebentar. Kau berasal dari kelas mana? Apa-apaan dengan rambutmu itu? Aku akan mengeluarkanmu jika kau gak menuruti peraturan sekolah." Seorang NPC berkata, "Bung, ini luar biasa." Seorang NPC yang kanan berkata, "Tapi warna rambut ini terlihat keren. Rambutku tidak diwarnai." "Kau pikir aku idiot? Ini gak diwarnai. Apa kau pikir kau seorang dewa berambut putih?" Pamannya menghampirinya dan berkata, Direktur, dia masih seorang murid, belum mengerti banyak hal. Kelas akan segera dimulai. Lebih baik membiarkan siswa ini pergi ke kelas terlebih dahulu dan biarkan dia mewarnai kembali setelah sekolah." Si direktur berkata, "Lao Liang, apa yang harus dilakukan oleh seorang menjaga gerbang sepertimu?" Dan kebetulan Lin Yutong mendengarnya. Lin Yutong maju dan berkata, "Direktur Wang, dia adalah Monan. Kemarin saya bermain cosplay dengannya bersama teman-teman sekelas dan terlambat untuk mewarnainya kembali. Dia nggak bermaksud untuk melanggar aturan. Apakah Anda bisa melepaskan masalah ini?" "Oh, seperti itu ya. Aku beri 1 hari. Besok aku tidak ingin melihatnya melakukan ini lagi. Lao Liang, kau awasi dia. Besok jika dia masuk sekolah dengan rambut putih, kau dan bajingan ini tidak boleh masuk." Paman Liang berkata, Iya, Direktur Wang, jangan khawatir. Saya pribadi akan mengawasinya." "Yutong, terima kasih." "Monan, kau benar-benar belum membuat kemajuan. Apa kau tidak tahu nilaimu sendiri? Kau udah melupakan pelajaran dan malah berlari ke kota Xiqiao untuk bermain dengannya." Yutong melanjutkan, "Apa kau mempermalukan Cice dan Shanshan?
Apa itu layak? Jangan menyangkal. Panggil aku segera setelah Shanshan kembali. Kalau sampai kamu dikeluarkan dari sekolah ini, keluarga Lin kami tidak mampu melindungimu dan menyinggung orang ini. Di kelas, dalam hati Monan, ya semua orang punya pemikirannya sendiri. Dan sepulang sekolah, ada yang memanggil Monan. Xiaonan, ternyata itu Paman Liang. Dia berkata, rambut putihmu bahkan lebih putih dari milikku. Nak, kenapa kau harus mewarnai rambut lamamu? Monan menjawab, Paman Liang, aku tidak sengaja mengecat rambutku. Paman Liang berkata, kalau begitu, kamu ikut ke rumah paman. Cucu perempuanku punya banyak pewarna rambut yang tak terpakai. Aku akan membiarkan dia mewarnainya untukmu tanpa mengeluarkan uang. Gak usah paman, aku akan pergi dan mencari barbershop. Paman Liang melanjutkan, nak, kalau rambutmu besok masih putih, aku pasti akan kehilangan pekerjaanku. Udah, ayo pergi. Ayah, baiklah paman. Nah, itu dia. Paman Liang berkata, lingkungan sekitar sini agak miskin. Semoga kamu tidak masalah. Cucu perempuanku akan kembali dari sekolah nanti. Kau duduklah di sini sebentar. Paman Liang, apa Anda menanam ini sendiri? Iya, aku menanamnya sendiri. Apa kau tahu tanaman apa itu? Tembakau. Kau tahu itu? Aku pikir anak muda seperti kamu belum pernah melihatnya. Aku pernah melihatnya paman sebelumnya. Untuk apa paman menanam ini? Pamannya menjawab, membuat rokok sendiri menghemat banyak uang dibanding membeli yang udah jadi. Apa gaji paman gak cukup untuk membeli rokok? Pamannya menjawab, upahnya jauh lebih rendah dalam beberapa tahun terakhir. Tapi tidak apa-apa, toh aku akan pensiun. Kau lihat danau ini, aku berencana pensiun dan membeli jaring ikan untuk beternak ikan. Dalam hati Monan, ada suasana es yang tak terlukiskan. Sangat gak biasa, ada sesuatu yang aneh di bawah danau ini. Saat dites, kakek, tiba-tiba ada yang berkata, kakek, kau pulang secepat ini, tidak kerja lembur. Apa kakek sudah makan? Ah, Ciku, apa kau merasa bosan dengan kelas hari ini? Tidak kakek, aku sangat sial hari ini. Aku punya janji dengan Susue untuk melihat si jenius musik itu. Tapi ternyata dia udah pulang lebih awal. Jenius musik siapa? Yiksun. Ciku menjawab, bukan Yiksun, tapi Monan. Udah berhari-hari aku gak pernah bertemu dengannya. Kakek, apa menurutmu aku tidak memiliki takdir dengannya? Sister Susu mengatakan kalau nilainya gak baik dan dia gak tahu apa dia bisa diterima di universitas yang bagus atau tidak. Paman Liang membalas, kau tanyakan aja sendiri padanya. Kakek, bukankah sudah kukatakan padamu, aku belum melihat dia selama berhari-hari. Kurasa ini adalah takdir Tuhan. Ketika bertemu dengannya di masa depan, aku akan pura-pura tidak tahu. Tapi ternyata Monan ada di belakangnya. Monan berkata, aku akan mendaftar di Universitas Yenching. Saat Ciku melihat ke belakang, kamu kan? Aku Monan, maaf mengganggu tiba-tiba datang ke rumahmu. Kabur. Ciku pun masuk ke rumah. Dalam hati Ciku, mampus. Dia bagaimana bisa dia tiba-tiba muncul? Apa dia mendengar semua yang baru aja aku katakan? Apa aku membuatnya takut? Gak apa-apa. Tunggu sebentar. Aku akan memanggilnya untuk mewarnai rambutnya. Lalu setengah jam kemudian, Monan berkata, maaf merepotkan. Ciku juga berkata, maaf tadi saya kurang sopan. Kamu lucu. Sebenarnya kita udah pernah bertemu. Ini adalah kedua kalinya kita bertemu. Pertama kali di festival. Monan merespon, festival sekolah. Kau kan yang memegang mikrofon untukku. Aku ingat. Oh, kau ingat aku? Senangnya, aku pikir kau lupa. Kau mungkin akan terkejut. Kakekku sangat baik padamu. Sebenarnya, aku punya saudara yang bernama Nan. Tapi karena kecelakaan mobil, ibu, ayah, dan saudara Nan, mereka semua. Monan berkata, ayahku tiba-tiba menghilang ketika aku masih sangat muda. Dia gak pernah kembali sampai hari ini. Aku mengerti rasa sakitmu. Kamu jangan takut. Kau memiliki saudara Nan yang lain. Oke, aku akan memulai mewarnai rambutmu. Lalu mereka mulai. Monan berkata, kau sangat terampil. Ya, bukan apa-apa. Selama liburan, aku selalu pergi ke tempat potong rambut di Cheiko untuk kerja paruh waktu. Aku juga pernah mengecat rambut kakekku. Dan juga ketika ada acara, aku juga sering mewarnai rambutku sendiri. Rambutnya pun kembali menjadi merah. Nah, setelah 1 jam, kau bisa membilasi dengan air. Aku akan pergi dulu. Monan bertanya, kenapa kau keluar selarut ini? Ciku menjawab, aku akan bekerja paruh waktu di bar. Aku akan terlambat. Setelah 1 jam, Xiaonan, ayo makan malam. Mereka pun makan. Setelah makan, Monan keluar rumah dan dia pergi ke danau. Dalam hati Monan, danau ini benar-benar aneh. Tepat di dasar danau. Lalu dia melepas bajunya dan dia, kalau begitu, aku akan melihatnya. Dia pun langsung nyemplung ke danau. Air dingin. Sabar. Apa itu? Ternyata itu menjadi pusat dari pertemuan 5 roh. Karena aku yang menemukannya, aura ini menjadi milikku. Menghisap aura dingin di sini juga baik untuk Paman Liang. Mari kita hisap. Sialan, kau lagi. Ternyata naganya muncul lagi. Lalu setelah itu Monan membuang energi atau menyerang ke dasar danau. Tidak dijelaskan apa yang Monan lakukan. Tapi karena hal itu, dia terbang keluar danau. Lalu dia pingsan dan dia nyemplung ke danaunya lagi. Hah? Suara apa itu? Xiaonan, jangan-jangan jatuh ke danau. Xiaonan, apa yang terjadi? Lihat, seseorang jatuh ke dalam danau. Xiaonan, tunggu sebentar. Cepat panggil bantuan. Lao Liang, apa yang bisa kau lakukan? Apa kau bisa menyelamatkannya? Monan adalah tamu di keluargaku dan aku harus menyelamatkannya. Lalu Paman Liang langsung berenang. Kau harus bertahan. Dan ternyata Paman Liang berhasil mengeluarkan Monan dari danau. Dia tidak bernafas.
Seseorang bertanya, apa ini seorang siswa yang mengunjungi rumahmu? Gak mungkin. Xiaonan, aku akan membawamu ke rumah sakit. Cepat bangun, kalian jangan mengikutiku. Xiaonan, cepat bangun. Tunggu sebentar, kita akan segera sampai di rumah sakit. Kau pasti akan baik-baik aja. Ayo. Nah, Xiaonan, kita sampai. Seorang dokter bertanya, apa yang terjadi? Tenggelam. Tolong, selamatkan dia. Cepat, persiapkan peralatan darurat. Baiklah. Jika aku tidak membawa Xiaonan ke rumah, ini tidak akan terjadi. Seorang dokter berkata, nafasnya lemah. Ya udah, bersiap untuk pasang oksigen. Monan pun mulai dirawat. Saat di luar, seorang dokter berkata, Laoliang, yakinlah pemuda ini masih hidup. Oh, benarkah? Apa dia udah siuman? Jangan khawatir, kami akan melakukan perawatan lebih lanjut. Syukurlah, dia baik-baik aja. Tapi tiba-tiba Paman Liang pingsan. Laoliang, hei, cepat bantu, Laoliang pingsan. Dia pingsan karena kelelahan. Lalu Monan bangun. Naga ini sangat berbahaya. Lalu dia melihat Paman Liang dan juga Ciku di sebelahnya. Dokternya berkata, tampaknya kau udah pulih. Bagaimana keadaan Paman Liang? Laoliang pingsan karena kelelahan. Sekarang dia sedang istirahat, jangan khawatir. Dalam hati Monan, setelah aku kembali, aku harus membuat ramuan untuk Paman Liang. Monan berkata, terima kasih Paman Liang karena menyelamatkanku. Ciku berkata, kamu udah sembuh. Aku udah membayar obatnya. Jadi jangan khawatir. Monan berkata, apa kau baik-baik aja? Iya, aku tidak apa-apa. Aku akan kembali malam ini dan menjelaskan pada manajer. Kalian pergi aja ke sekolah. Aku akan merawatnya. Lalu mereka berdua pun pergi. Apa yang kau lihat? Tidak ada apa-apa. Aku hanya melihat hasil warna rambutmu. Saat di sekolah, ternyata direktur sedang berjaga. Pria keji ini selalu membuat kakek kerja lembur. Direktur Wang, kakekku sakit tadi malam. Aku meminta izin untuk kakekku untuk libur. Libur? Tidak, dia harus datang bekerja. Hei, kakekku masih di klinik Sunshine. Apa kau tidak percaya? Kalau aku bilang kerja harus kerja. Sial, dia terlalu malas. Mona menghampirinya dan berkata, Paman Liang minta cuti. Apa Anda setuju atau enggak? Kenapa kau sangat peduli? Setuju atau enggak? Baiklah, setuju. Keponakanku. Paman, ada apa? Apa kau tahu klinik Sunshine? Kau pergi dan lihat sana. Apa dia benar-benar sakit? Seret dia ke sini untuk bekerja. Ya, baiklah. Lalu Paman Liang yang masih sakit datang. Direktur, apa kau mencariku? Kau terlambat hari ini. Aku harus mengurangi gajimu. Direktur, saya benar-benar sakit. Ini catatan medis saya. Itu cuma penyakit ringan. Gak perlu dihitung. Saya nggak peduli lagi. Jadi, pergi ke pintu belakang untuk berjaga. Laoliang, kau udah menjadi penjaga gerbang selama bertahun-tahun dan belum belajar untuk mematuhi peraturan. Apa kau tidak ingin pensiun? Paman Liang pun kembali berjaga. Setelah pulang sekolah, Mona langsung berlari. Dia pergi ke rumah Paman Liang. Dan untungnya, Paman Liang di rumah. Baiklah. Xiaonan, kau udah pulang sekolah? Nah, Paman Liang, bagaimana keadaanmu? Paman Liang membalas, apa yang bisa aku lakukan? Lalu setelah itu mereka makan-makan. Kalian lanjutlah makan. Aku harus pergi ke bar lebih awal malam ini. Tunggu, aku akan pergi denganmu. Ciku berkata, gak usah khawatir, aku akan pergi dulu. Kalau terlambat, aku harus bayar denda. Paman Liang berkata, yakinlah, dia akan baik-baik aja di bar. Dalam hati Monan, kalau aku memberi uang secara langsung, itu mungkin akan melukai harga diri mereka. Paman Liang, serahkan aja padaku. Paman istirahat aja. Xiaonan, kau bekerja keras. Dalam hati Monan, Paman Liang lebih tahu kondisinya di bar. Paman Liang, istirahatlah lebih awal. Aku akan pergi dulu. Lalu Monan pergi ke bar. Bisnis yang baik. Seorang pelayan menghampirinya. Ada yang bisa saya bantu? Silahkan ke sini. Oh, ada temanku yang akan datang nanti. Kalau begitu, silahkan duduk di sini. Nama wanita itu Li Huan. Minuman di sini harganya 588 yuan. Apa tidak apa-apa? Apa yang ingin Anda minum? Monan menjawab, 2 bir aja dulu. Nanti pesannya ketika temanku datang. Oke. Monan bertanya, apa kau tahu pelayan yang dipanggil yang Ciku? Aku tidak tahu. Kalau ingin bertanya, coba tanyakan pada orang lain. Wanita tua sialan miskin, gak beruntung. Lalu dia pun pergi. Lalu satu orang pelayan lain datang. Dia berkata, bir Anda datang tuan, selamat menikmati. Monan bertanya lagi, aku ingin bertanya, apa kau tahu pelayan yang bernama Liang Ciku di sini? Apa kamu kenal Ciku? Iya, aku temannya. Apa dia pacarmu? Ciku pergi lebih awal kemarin dan sekarang dimarahi oleh manajer. Aku tidak tahu, dia mungkin akan dipecat. Manajer di sini nggak bermoral. Hei, oke datang. Kamu ingat, tolong untuk menghiburnya. Lalu pelayan itu pun pergi. Dalam hati Monan, Liang Ciku kan minta cuti. Bagaimana bisa dia dipecat? Lalu Ciku menghampirinya. Monan, kenapa kau di sini? Apa kau datang untuk melihatku? Monan berkata, aku ada janji dengan teman dan kebetulan aku melihatmu. Monan berkata, apa kamu kabur di jam kerja semalam? Apa kau baik-baik aja? Aku kehilangan gaji selama 7 hari. Manajer keji itu ingin memecatku. Untungnya Sister Lan menjagaku.
Apa kamu tidak memberitahu mereka? Kenapa mereka bisa mengurangi gajimu? Manajer Chang mungkin sengaja memotong gajiku. Oke, aku kembali kerja dulu. Nanti aku dimarahi lagi. Oh ya Monan, ini gratis untukmu. Ngomong-ngomong, ini emang gratis untuk para tamu. Jadi nggak usah dipikirkan. Lalu tiba-tiba ada yang berteriak, apa yang kau lakukan? Cepat, kau menemani Lan Xiao minum. Lan Xiao menyukaimu. Aku mencarimu kemana-mana. Cepat pergi. Manajer Chang, aku ini seorang pelayan. Aku tidak dijual. Apa kau tahu siapa Lan Xiao? Kalau kamu nggak pergi, cepat keluar dari sini. Aku tidak akan membayar gajimu bulan ini. Bukankah kau baru aja bilang kalau kau tidak akan memecatku? Manajer Chang berkata, kapan aku bilang begitu? Yaudah cepat, layani dia dan buka 2 anggur khusus malam ini. Ciku didorong ke tembok. Lalu tiba-tiba manajer Chang mendorong Ciku. Kau dengar tidak? Cepat pergi sana. Seorang pelayan berkata. Manajer Chang sangat marah malam ini. Tidak, aku akan mencari Sister Lan. Lan lagi. Kau dipecat dan keluar dari sini sekarang. Lalu Ciku diseret. Lalu tiba-tiba lepaskan. Hah? Siapa kau? Cepat lepaskan aku. Lalu manajer Chang ditampar. Dan setelah itu dia dihempaskan. Lalu Mona menghampiri Ciku. Kau tidak apa-apa. Monan, kau dalam masalah. Tenang aja, aku bisa mengatasinya. Pasti akan baik-baik aja. Orang yang di kiri berkata, seseorang berani membuat masalah di bar. Lalu datang seorang wanita. Sister Lan, bocah malang itu datang dan membuat masalah di bar. Hah? Masalah? Jadi ini Sister Lan. Lalu Sister Lan memberhentikan musiknya. Lalu dia berkata kepada Monan, teman, kenapa kau membuat masalah di sini? Sister Lan, tidak. Monan gak sengaja melakukannya. Kami akan memberikan kompensasi atas masalah ini. Lalu pelayan di belakang berkata, apa kau bisa mengatasinya? Dia juga memukul manajer Chang. Pastikan untuk memberikan penjelasan yang masuk akal hari ini. Manajer Chang Anda memaksa temanku dan dia dipecat, langsung mengusirnya dari bar. Dalam hati mereka, sampah seperti itu bukankah pantas dipukul? Kau brengsek kau, beraninya kau memutarbalikkan fakta. Tampaknya pihak lain gak mau mengakuinya. Apa yang ingin kau lakukan? Kau pikir kau siapa? Karena masalah ini kau dipecat. Dan beberapa dari kalian tertawa. Jangan pikir aku tidak melihatnya. Sialan, kalian semua dipecat. Dan kau bocah, kau udah mati. Ciku berkata, aku akan memberikan kompensasi. Jangan mempermalukannya. Baiklah, kalau kau tidak memberikan kompensasi 4 juta yen hari ini, kau tidak bisa pergi. Manajer Chang melanjutkan, jangan berpikir dengan uang ini udah berakhir. Karena kau memukulku hari ini, kau sedang menyinggung wajah Lan Xiao. Aku harus mematahkan tangan dan kakimu. Monan berkata, di mana Lan Xiao? Aku kebetulan sedang mencarinya. Apa kau mencariku? Seorang NPC berkata, apakah ini Lan Xiao dari Hualan Heng? Anak itu pasti mati malam ini. Lan Xiao itu yang ini guys. Lan Xiao. Beraninya kau memiliki ide untuk menarik temanku. Kenapa? Dia pacarmu. Aku dengar dia masih perawan. Apa kau punya penyakit impotensi? Kemari dan berlutut sekarang. Aku bisa membiarkan kamu pergi kali ini. Keparat. Kau pikir kau siapa? Ingin membuatku berlutut di sini. Lalu Mona mengambil HP-nya dan dia menelpon seseorang. Di mana kamu? Di tempat parkir. Oh, oke. Aku di Cici Bar. Manajer Chang berkata, siapa yang kau panggil? Bahkan jika kau mau memanggil Tian Wang Lause, gak ada gunanya. Kau lihat itu. Bos ada di sini. Xiong Ye. Bos, ternyata yang Monan panggil adalah Xin Xiong. Sister Lam berkata, bos, kamu di sini. Manajer Chang berkata, Seven bos, Anda datang terlambat. Seseorang datang ke bar. Xin Xiong berkata, Tuan Mo, ada yang bisa saya bantu? Tuan Mo, aku tidak menyangka begitu cepat bertemu lagi. Dalam hati mereka, apa yang terjadi? Monan berkata kepada Xin Xiong, apa kau kenal Lan Xiao? Xiong Ye, bertemu Xiong Ye. Lan Xiao langsung berlutut. Siapa kau? Aku anak laki-laki dari Lan Hong. Xiong Ye, maafkan aku. Monan berkata, patahkan tangannya dan suruh dia keluar dari jalan Hualan ini. Lalu dengan cepat, tangan Lan Xiao langsung dipatahkan. Tanganku! Hei bodoh, apa kau mendengarnya? Baik, di masa depan aku tidak akan lagi datang ke jalan Hualan. Aduh! Lalu selanjutnya Mona melihat ke arah manajer Chang. Bos Seven, Tuan Mo, ada yang bisa saya bantu? Aku ingin membeli bar ini. Apa? Jika Tuan Mo menyukainya, aku bisa memberikannya padamu. Karyawan yang terhormat, mulai sekarang pemilik Cici Bar adalah Tuan Mo. Wow, apa dia benar-benar membelinya? Dia adalah bos baru kita. Dalam hati pelayan ini, bagaimana bisa bocah malang ini sebelumnya dia hanya memakan buah gratisan. Dalam hati manajer Chang, aku manajer di sini. Bos Seven, apa Anda bercanda? Nama belakangnya Chang. Kau keluar. Kau manajer Chang atau mantan manajer Chang langsung ditampar oleh Monan. Kau kejam. Tunggu, apalagi yang kau inginkan? Aku membiarkanmu pergi, tapi aku belum mengizinkanmu untuk pergi. Lalu Monan mengambil sebuah botol bir dan langsung menghajarnya ke kepala manajer Chang. Aku berguling. Ternyata Lin Xiao tangannya dua-duanya dipatahkan. Aduh. Di luar bar, Lin Xiao berkata, kita hampir terbunuh oleh hewan ini.
Saudara, ayo kita beri mereka pelajaran. Saat aku jalan ke sini dari Xichao, aku diserang oleh assassin. Tapi untuk saat ini, dia belum melakukan pergerakan apapun. Tapi ke depannya, dia pasti akan melakukan sesuatu. Apa kau bisa membantuku untuk menyelidikinya? Bajingan mana yang berani macam-macam dengan Tuan Monan? Monan merespon, aku tidak tahu. Hanya saja berhati-hatilah dan rahasiakan tentang hal ini. Lalu Monan pun pulang. Di rumah, ternyata masih ada Liusha. Dia berkata, dari mana aja kamu selama 2 hari ini? Gak pulang ke rumah? Kapan kamu akan pergi? Sister ini bekerja keras untuk menyelamatkanmu. Apa salahnya membiarkan aku untuk tinggal beberapa hari? Lalu dia mulai memainkan piano. Jangan seenaknya menyentuh barang-barang yang ada di villa ini. Tumbuhan yang ada di luar tidak boleh disentuh. Saat Monan keluar, dalam hati Monan, sepertinya lingkaran rohku tidak buruk. Dia melihat ke arah pohon yang dia beli kemarin. Lalu Monan mengambil beberapa tanaman dan dia masuk ke dalam. Lalu saat di dalam, dia mencoba melakukan sesuatu dengan sebuah tungku. Tapi tiba-tiba tungkunya meledak. Aku pikir aku bisa memperbaiki tungku ketiga, tapi tampaknya gagal. Lalu tiba-tiba Monan mendapat telepon dari Ciku. Dalam hati Monan, sepagi ini apa ada yang mendesak? Lalu Monan mengangkat. Halo Ciku, ada apa sepagi ini? Monan, kakek, dia meninggal. Apa? Di mana kamu sekarang? Aku akan segera ke sana. Apa yang terjadi? Lalu Monan langsung pergi ke rumah sakit. Monan, kakek meninggal. Bagaimana bisa kakek meninggalkanku sendirian? Lalu Ciku pingsan. Ciku, bangun. Dokter, seseorang pingsan. Tidak apa-apa, dia hanya pingsan. Jadi dia bisa tidur nyenyak. Lalu Ciku pun dibawa. Lalu Monan pergi ke kamar jenazah. Nggak bisa diselamatkan. Jika aku tiba lebih awal mungkin. Dokter menjelaskan kematiannya mendadak karena kelelahan dan terlalu banyak bekerja. Dia meninggal pada pukul 3 malam tadi. Dokternya bertanya apakah dia bekerja lembur sepanjang malam. Kenapa orang baik nggak selalu berakhir dengan baik? Orang yang di kiri berkata, menyedihkan. Apa yang harus dilakukan cucunya setelah Laoliang pergi? Orang yang di kanan berkata, Laoliang terbunuh, lembur tiap hari, nggak pernah tidur nyenyak. Orang yang di kiri berkata, gak perlu dikatakan, itu pasti ulah Wang Churen. Apa kau lupa bagaimana dia memaksa kita? Dia pasti membunuh Laoliang. Laoliang selalu mendukung cucunya. Orang yang di kanan berkata, katakan aja beberapa kata. Wakil Presiden Tan masih ada di sana. Yakinlah, aku akan mencari tahu. Jangan katakan ini di depan anak-anak. Wakil Presiden Tan, jika Anda benar-benar ingin menegakkan keadilan, Anda harus mengusut direktur Wang itu. Aku pikir dia hanya ingin mengusir kita semua sehingga saudaranya bisa menjadi penjaga. Yakinlah, saya pasti akan memeriksanya. Biarkan saya yang mengurus pemakaman Paman Liang. Anda bisa kembali istirahat dulu. Bibi Tan berkata, Xiaonan, kau bisa kembali istirahat dulu. Biarkan di sini, Bibi yang mengurusnya. Kakek. Keesokan harinya, seseorang berkata, apa kau mendengar kabar penjaga gerbang Paman Liang? Dia. Seseorang berkata, aku dengar itu tampak seperti upacara peringatan. Hah? Kenapa upacara peringatannya bisa cepat itu? Lalu Ciku langsung menarik seseorang dan berkata, siapa yang mengadakan upacara peringatan? Aku masih di sini. Tampaknya dibuat oleh Direktur Wang. Dia juga mengundang orang-orang dari stasiun TV. Ciku berkata, jika bukan karena dia, bagaimana mungkin kakekku bisa mati? Dia masih punya wajah untuk mengadakan upacara peringatan. Direktur Wang, kau sialan. Kita berpindah ke rumah duka. Seorang reporter berkata, Direktur Wang, jangan terlalu bersedih. Kepergian Liang Lao, saya memiliki beberapa tanggung jawab. Ini karena saya nggak cukup peduli padanya, sehingga terjadi tragedi hari ini. Seorang di kiri berkata, Anda sudah sangat peduli padanya. Ini murni karena kecelakaan. Liang Lao bisa meninggal. Sekolah masih membutuhkan Anda, jangan bersedih. Direktur Wang tidak pernah sedikit pun jahat. Dia makan dan tinggal bersama kami setiap hari. Orang yang di kanan berkata, iya, semua orang sangat mengaguminya. Dan Liang Lao selalu memujinya selama hidupnya. Sayangnya Liang Lao pergi seperti ini. Yang paling bersedih adalah Direktur Wang kami. Direktur Wang berkata, jangan katakan itu. Saya hanya mencoba melakukan yang terbaik. Direktur Wang melanjutkan, pemimpin yang baik seperti itu tidak adil kalau tidak dipromosikan. Liang Lao akan mati sia-sia. Saya juga sering membantu banyak siswa kesulitan secara pribadi dengan uang tabungannya sendiri. Pencitraan si gendut merupakan sebuah berkah memiliki pemimpin yang baik. Jangan khawatir, kami pasti akan mengumpulkan donasi untuk anak malang itu. Tidak masalah jika Anda menyumbang donasi atau tidak. Saya akan selalu memperlakukan Liang Ciku sebagai anakku sendiri. Saya akan menjadi walinya dan terus membantunya. Sejak saya menjadi direktur, saya akan memperlakukan bawahan saya seperti keluarga sendiri. Perbuatan baik seperti ini harus dipublikasikan untuk memberitahu banyak orang. Murid yang di kiri berkata, sayangnya mereka semua nggak tahu malu. Murid yang di kanan berkata, saat aku datang ke sini, aku melihat dia menyuap para reporter. Lalu tiba-tiba pintunya terbuka. Ternyata itu adalah Mona dan Ciku. Ini, Liang Ciku, dia ada di sini. Ciku datang. Melihat itu, Direktur Wang agak sedikit kaget. Dasar orang munafik. Lalu Monan mengajak semua orang masuk. Dan ternyata itu adalah para wartawan. Seorang reporter berkata, halo semuanya, kami adalah reporter
dari transgender dan kami telah menerima berita yang dapat diandalkan. Ini adalah upacara kematian yang dibuat oleh si pembunuh. Apa kebenaran dari kejadian ini? Kami akan datang dan melaporkan langsung dari tempat kejadian. Direktur Wang berkata, siapa kalian? Siapapun yang membuat masalah, keluar sekarang. Murid yang tadi berkata, ya Tuhan, dia reporter dari transgender. Saya mengenalnya. Reporter itu melanjutkan, Lao Liang tidak beristirahat selama hampir 2 bulan sebelum kematiannya. Dia dipaksa bekerja lembur setiap hari oleh Direktur Wang sampai dia terbunuh. Dia telah memeras gaji Lao Liang dan ingin memecatnya sebelum Lao Liang pensiun. Direktur Wang, menurut survei, lebih dari setengah penjaga aktif di sekolah Anda memiliki hubungan keluarga dengan Anda. Apa penjelasan Anda? Seorang wartawan lagi berkata, kami memeriksa formulir pendaftaran tugas dan Paman Liang bekerja 48 hari berturut-turut sebelum kematiannya. Seorang reporter lagi menambahkan, bekerja lebih dari 10 jam sehari, bekerja lembur tiap pagi. Apa boleh saya bertanya, kenapa Paman Liang dibayar paling rendah di antara semua penjaga? Seorang reporter lagi menambahkan, ada seorang penjaga yang telah dipekerjakan kurang dari sebulan, dibayar 3 kali lipat dari gaji Paman Liang. Reporter di kiri berkata, Direktur Wang ditugaskan oleh sekolah setelah 1 tahun bekerja dan mendapatkan banyak manfaat. Reporter di kanan berkata, apakah Anda punya sesuatu untuk dikatakan tentang masalah ini? Apa? Paman Liang benar-benar terbunuh? Ya Tuhan, terus bekerja lembur selama 48 hari. Direktur Wang, tolong jawab. Direktur Wang, Direktur Wang, saya akan mencari pengacara untuk menuntut kalian. Siapa yang meminta kalian untuk mengambil berita? Cepat katakan, keluar kalian semuanya. Lalu Direktur Wang melihat sebuah alat pemadam api. Cepat keluar dari sini. Aku tidak akan menjawab apapun. Alat pemadam api itu disemprotkan ke para reporter. Setelah asapnya hilang, muncul Monan dari sana. Ternyata kau, bocah laknat. Kau udah merusak reputasiku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Monan berkata, apa kau pikir dengan merusak reputasimu udah cukup untuk menebus dosamu? Kau udah membuat Paman Liang mati dan sekarang kau memanfaatkan cucunya untuk mendapatkan uang. Seorang berkata, Monan, dia adalah direktur. Kau jangan main-main. Iya, segera perintahkan para reporter itu untuk menarik beritanya. Kalau tidak, kau dan Liang Ciku jangan harap untuk lulus. Lalu dengan cepat, Mona menghajar Direktur Wang. Lalu Mona menariknya dan memaksanya untuk berlutut. Direktur Wang berkata, bagaimana bisa kau melakukan ini padaku? Lao Liang udah mati. Apa kau bisa memaksaku untuk membayarnya? Reporter belum pergi, kau berani. Lalu Monan menahan kepalanya. Membunuhmu itu terlalu ringan untukmu. Lalu Monan berubah mode ke rambut putih. Aku akan menghukummu dengan menghilangkan 50 tahun masa hidupmu. Monan menggunakan skill reinkarnasi surga. Ah, tolong! Ah, tanganku! Gigiku! Bagaimana bisa ini terjadi? Ini bagaimana mungkin? Dia tidak mungkin. Arwah Lao Liang ada di sini. Lari, itu bukan urusanku. Lao Liang, jangan mencariku. Jangan datang padaku. Direktur Wang menjadi tua. Bentar. Direktur Wang di mana? Lari. Terus siapa pria itu? Apa kau merasa dia seperti mengenakan pakaian Direktur Wang? Nikmatilah sisa 2 tahun hidupmu. Tolong, ubah saya kembali. Ya udah, ayo kembali. Kakek, dia udah membalas dendam. Lalu mereka pun pulang ke rumah Paman Liang. Kakek, masuklah, aku akan menunjukkanmu sesuatu. Lalu Monan mengeluarkan sebuah koin tembaga. Lalu koin itu tiba-tiba bersinar dan keluar proyeksi, mungkin arwah kali ya guys, milik Paman Liang. Kakek, cepat, sebelum ini menghilang, katakan sesuatu sekarang. Kakek, Xiaoku, cucuku yang baik. Kakek ini buruk, kakek tidak bisa menjagamu di masa depan. Kakek, jaga aku baik-baik. Di masa depan, kau akan hidup sendiri. Ketika kamu bangun di pagi hari, ingatlah untuk menutup jendela. Kalau tidak, hujan akan membasahi kamarmu lagi. Ingatlah untuk menutup pintu ketika kau masuk atau keluar rumah. Kalau tidak, ayam-ayam itu akan masuk ke rumah dan membuat kotor di mana-mana. Kakek, ada sejumlah uang di lemari dekat tempat tidur kakek. Kau bisa menyimpannya. Kakek tidak perlu melakukan pemakaman. Cukup mengkremasi kakek aja. Kakek, aku sangat merindukanmu. Jangan menangis, cucuku yang baik. Paman Liang, yakinlah, aku berjanji aku akan menjaganya di masa depan. Jika ini terus berlanjut, ini tidak akan baik. Lalu akhirnya, pelan-pelan kakeknya menghilang dan koinnya pun rusak. Hah, kakek! Setelah itu, Ciku pingsan. Dalam hati Monan tetap di sini dan menjaganya. Kakek. Keesokan harinya, semua berjalan seperti biasa. Ketua kelas berkata kepada Monan, malam ini aku akan menjemput Ciku untuk tinggal di rumahku selama beberapa hari. Orang tuaku setuju, kau tidak perlu khawatir. Ketua kelas bertanya, kamu ini kenapa kau mengecat rambutmu lagi? Apa kau pikir gak akan ada yang peduli tentangmu ketika Direktur Wang tidak ada? Lalu tiba-tiba ada yang menelpon Monan. Halo? Segera kembali, sesuatu yang besar telah terjadi. Lalu Monan pulang. Apa yang terjadi? Sampai menolak mengatakannya di telepon. Kamu kembali, sangat disayangkan. Kau terlambat beberapa menit. Kalau tidak, kamu bisa melihat kakak ini lagi mandi.
Fotonya lucu. Dalam hati Monan, apa yang sedang wanita ini lakukan? Dalam hati Liusha, sebenarnya dia memblokir pesan aku. Liusha berkata, saat aku bermain piano, aku melihat sesuatu yang aneh. Apa itu? Dia bisa menari. Dengan sekejap, Monan langsung pergi. Hei, kenapa kau begitu cemas? Monan belum pergi keluar. Benar aja, ini memiliki beberapa efek magis dan sekarang telah tumbuh sangat besar. Juling arai perlu ditingkatkan. Juling arai perlu ditingkatkan. Hei, kau melihat kan? Tuh, kau lihat mereka lagi menari. Menjengkelkan. Ada apa? Liusha berkata, aku pikir ada sesuatu yang salah. Monan berkata, aku akan kembali ke ruang belajarku. Jangan ganggu aku. Liusha membalas, aku terlalu malas untuk peduli denganmu. Lalu Monan kembali ke rumah. Lalu tiba-tiba ada yang menelpon Monan. Halo? Dia berkata, kenapa kau tidak menelponku selama beberapa hari ini? Monan bertanya, ada apa? Chingse berkata, Sabtu ini aku akan menandatangani sebuah kontrak dengan perusahaan hiburan hari ini. Apa kau akan datang dan melihatku? Sabtu harusnya oke. Sekalian, aku juga mau memberikan 2 lagu. Oh, benarkah? Baiklah kalau begitu, Monan berkata. Ingat, kau harus menggunakan lonceng yang aku berikan saat bernyanyi. Ya, aku pasti akan memakainya setiap hari. Oh iya, ngomong-ngomong, apa nama pencipta lagunya akan ditulis dengan namamu? Tidak, pencipta lagunya kau tulis aja Ching Ching Han. Chingse berkata, Ching Ching Han, nama ini sangat feminim. Apa ini nama panggungmu? Tapi aku masih senang membacakannya. Udah, lupakan. Saat Monan sedang belajar mungkin ya, kenapa ada suara air? Lalu Monan turun dan dia pergi ke kamar mandi. Mungkin dia lupa kali ya, di rumahnya ada Liusha. Saat dia ke kamar mandi, ternyata pintunya ada lubang. Saat Monan melihat, ternyata Liusha sedang mandi. Dan ada pandang sensor, guys. Aduh, sorry, receh banget. Aduh, dalam hati Monan, lubang kecil ini mungkin terakhir kali. Tunggu itu meledak dan melubangi dinding. Lalu setengah jam kemudian, Liusha selesai. Hei Monan, kemari. Ada apa? Bagaimana? Apa ini cantik? Cantik. Cantik saat memakai pakaian atau cantik saat... Monan bertanya, apa maksudmu? Liusha membalas, jangan pura-pura, iblis kecil. Apa kau pikir aku tidak tahu? Itu lubang itu adalah karena tungku meledak. Kemudian di kamar ada lubang kecil di mana-mana. Liusha berkata, oke, mari kita serius. Terakhir kali Bone akan membunuh kita. Aku udah menemukan markasnya sekarang. Apa kita akan menemuinya malam ini? Aku ingin sekali menampol pria bau itu sejak lama. Monan berkata, baiklah, aku juga udah lama mencarinya. Liusha berkata, sekarang baru jam 8. Mari kita pergi jam 12 malam ini. Yang tadi aku minta maaf. Aku akan segera menutup lubang kecil itu. Aku tidak memintamu untuk menutup lubangnya. Kau bisa lihat kalau kau mau. Kau bilang jangan menutupnya. Ya, kau udah terlanjur melihatnya. Dasar kau cabul. Lalu malam itu mereka pergi. Semoga orang itu benar-benar muncul malam ini. Monan bertanya, tadi kau bilang dia akan muncul. Apa kau benar-benar yakin? Liusha menjawab, iya, tapi bajingan ini sangat licin. Oh iya, ngomong-ngomong, kenapa kau tidak mengenakan kalung emas yang kuberikan padamu? Apa kau pura-pura lupa? Nah, datang. Dia ada di sini. Liu Tongxiao, di sini. Nanasu, udah lama sekali. Aku tidak mau berjabat tangan denganmu. Aku gak mau menjadi bahan gosip di majalah seperti tempo hari. Kalau aku terus diburu oleh paparazzi, aku pasti akan dimarahi oleh kelompokku. Nanasu, jangan dengarkan gosip itu. Aku hanya berteman dengan mereka. Oh iya, perkenalkan, dia datang ke sini untuk melihatmu. Namanya Monan. Orang mengenalnya dengan nama Mo Chen-ren. Monan, ini Liu Tong, salah satu dari kelompok Liu di kota Jiangsu. Mo Chen-ren. Mo Chen-ren yang dibicarakan keluarga Yan akhir-akhir ini. Halo, ya, itu aku. Liu Tong berkata, aku dengar Mo Chen-ren adalah pria yang luar biasa. Mereka mengatakan kalau Mo Chen-ren masih sangat muda. Dan emang, benar-benar masih sangat muda. Ayo masuk ke atas dulu. Mereka pun naik ke lantai 98 dan mereka sampai di sebuah ruangan. Liu Tong bertanya, apa kau suka ketinggian? Gak banyak orang di Jiangsu yang bisa berdiri di tempat yang tinggi dan melihat pemandangan malam. Liu Tong bertanya, Nona Su, kau mengatakan akan memberiku kejutan sampai aku langsung membatalkan semua scheduleku hari ini. Kau membawa bocah palsu. Apa ini kejutannya? Apa? Kamu gak percaya kalau itu dia? Apa aku akan berbohong padamu? Kau bisa lihat, itu seperti bocah biasa. Katakan apa tujuanmu? Kau tidak bisa membodohiku. Seseorang akan membunuh adikmu. Apa? Benarkah itu? Apa kau sedang bercanda? Liu Xiao merespon, apa kau pikir aku berani bercanda denganmu, Liu Xiao? Oh iya, bukannya Liu Chong masih bekerja? Kau sebaiknya membawa kami untuk melihatnya sekarang. Adikku masih di atas. Dia sedang meeting dengan pihak Amerika dan pertemuan ini sangat penting. Cepat,
bawa kami ke sana. Aku hanya bisa membawamu. Adapun Mo Cenderan ini, biarkan dia tinggal di sini. Orang yang akan datang adalah Bone dari daftar tersembunyi. Aku tidak yakin bisa menanganinya. Mo Cenderan harus ikut bersama kita. Nona Su, aku percaya padamu. Tapi untuk Mo Cenderan ini hanya akan jadi hambatan, dan aku tidak akan memberimu gaji 2 kali lipat. Kalau begitu, bawa aku ke sana dulu. Liu Tong berkata. Kalian berdua tetap di sini untuk melindungi Mo Cenderan. Aku dan Nona Su akan naik ke atas. Baik. Lalu Liu Sha memberi kode. Lalu mereka berdua pun pergi. Apa presiden akan baik-baik aja? Siapa yang berani membunuh presiden? Si penjaga wanita berkata, ada lebih dari selusin pengawal di atas. Itu harusnya baik-baik aja. Kita lakukan aja tugas kita dengan baik. Sulit dipercaya. Kalau semua pengawal tidak bisa melindunginya, Anda akan jadi anak anjing jika menghadapi pengawal sebanyak itu. Mereka melihat ke Monan, tapi dengan santai. Monan lagi ngopi. Dalam hati mereka berdua, jika bukan karena orang ini, kami akan bergabung dengan pengawal lain. Lalu setengah jam kemudian, mereka berdua gak sabar. Si bodyguard wanita berkata, aku dengar kalau Mo Cenderan adalah seorang pejuang yang menyapu seluruh provinsi Jiangnan. Apa itu benar? Si bodyguard pria berkata, kalau dia sangat kuat, apalagi yang perlu kita lindungi. Lalu tiba-tiba gedungnya bergetar. Ternyata ada sebuah ledakan, dan dengan cepat Monan langsung lari. Hei, sial, tunggu kami. Asap di mana-mana dan terlihat ada bodyguard yang mati. Tembok semua retak, dan ternyata bodyguard semuanya mati. Ada yang menembak ke arah Monan, tapi untungnya Monan berhasil menghindarinya. Hei, idiot, cepat berlindung. Lalu tiba-tiba ada yang menyerang ke arah Monan. Lalu Monan langsung menghajar orang itu. Saat Monan ingin menyerangnya lagi, 2 bodyguard itu maju. Yang pria berkata, keluar dari sini, aku akan menghadapinya. Si wanita berkata, Liu Xiao, presiden, apa kau baik-baik aja? Dasar idiot, apa kita perlu menjawab di situasi seperti ini? Dia kesini, cepat, cari tempat berlindung. Lalu Monan naik. Monan berkata, apa kau Bone? Keluar, apa otak anak ini rusak? Dia bertindak sampai sejauh ini. Tuan Mo, jika bukan karena kalian membatalkan tugas, apa kau pikir kau akan tetap hidup? Siapa? Emang siapa yang mau membunuhku? Pergilah ke neraka dan tanyakan sendiri. Bom menembak ke arah Monan. Pelurunya mengenai Monan, tapi pelurunya gak berdampak sama sekali, dan pelurunya langsung jatuh. Apa? Dalam hati Bon, bagaimana dia bisa menahan peluru? Lalu Monan maju. Kau cari mati. Lalu Bon ditendang, dan dia terhempas sampai jauh. Bon pun dalam sekejap tumbang. Hei, jangan bergerak. Jika ada yang berani bergerak, aku akan membunuhnya. Ternyata Liu Sha dijadikan sebagai sandera. Si bodyguard pria berkata, jangan bergerak, kau jangan main-main. Monan berkata, kau cari mati. Si penjahat berkata, apa kau berani mencoba satu langkah ke depan? Woi Bone, sialan, kau gak berguna. Cepat bangun dan bawa Liu Shuwei sebagai sandera. Lalu Bone bangun. Kemarilah kau. Aduh. Lalu mereka sekarang menahan 2 sandera. Berapa yang kau inginkan? Cepat lepaskan adikku. Sialan, jika terjadi apa-apa pada adikku, aku akan menyewa 100 pembunuh untuk memburu kalian. Bacot kau brengsek. Penjahat yang menahan Liu Sha berkata, sekarang saatnya bagiku untuk pergi. Kau menyingkirlah. Kalau tidak, aku akan memotong tenggorokan wanita ini. Kau seharusnya tidak mengancamku. Lalu dalam sekejap, ada peluru yang menembus kepala orang itu. Ternyata Monan membunuhnya langsung. Dan Liu Sha berhasil diselamatkan. Apa kau seorang pembunuh? Liu Sha berkata, jangan khawatirkan aku. Kau jangan biarkan Bon kabur. Monan berkata, tenanglah, dia tidak akan bisa melarikan diri. Mo Cenderan, tolong selamatkan adikku. Pembunuh itu udah melarikan diri lewat lift. Mereka naik lift langsung dari lantai 99. Dalam hati seorang bodyguard mungkin ya. Sial, Mo Cenderan ini tampaknya benar-benar orang terkenal itu. Lalu Monan pergi ke depan sebuah kaca. Liu Sha berkata, hei cepat kejar, apalagi yang kau lakukan? Tentu saja, aku akan mengejarnya. Lalu Monan memecahkan kacanya. Astaga, ini apa yang terjadi? Lalu dengan cepat Monan lompat dari lantai 99. Monan! Sedangkan Bone, dia udah sampai di lantai 1. Saat di bawah, Bone masih menyandera seorang wanita. Jangan mendekat, biarkan aku lewat. Hei, lepaskan Presiden Liu Chong, wanita ini, dia berkata, lepaskan aku berjanji tidak akan mengejarmu. Jika aku mati, saudaraku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Bone membalas, apa yang kau bicarakan? Biarkan mereka mempersiapkan mobil untukku. Seorang bodyguard berkata, kau tidak bisa melarikan diri. Apa iya? Lalu Bone mulai menembak. Sial, untungnya tembakannya gak kena. Dasar brengsek. Tolong, jangan bunuh aku. Diam, jalang. Biarkan aku membantumu melihat apa mereka setia atau peluruku yang setia. Sekarang aku akan membunuh mereka satu persatu. Kita lihat apa mereka berani melawan. Enggak, jangan. Lalu tiba-tiba dari atas ada suara kaca pecah. Apa yang terjadi? Hah? Ternyata itu Mona mode rambut putih guys. Dari lantai 99 dia langsung lompat ke lantai 1 dan dia mendarat dengan aman. Melihat itu para penjaga kaget. Mona mode rambut putih kulbet.
Dalam hati Bone, apa dia bukan manusia? Bagaimana mungkin kau tidak bisa terbang tanpa sayap? Bone berkata, oke, aku menyerah. Jangan bunuh aku. Aku tidak tahu siapa yang memesan tugas untuk membunuhmu. Sumpah. Lalu dalam sekejap, Bone langsung dibunuh menggunakan koin tembaga. Koinnya menembus kepalanya dan dia pun langsung mati. Tidak tahu. Kalau begitu, lebih baik kau mati. Monan, bagaimana keadaanmu? Aku baik-baik aja. Dia tidak menjelaskannya. Kau urus itu. Aku ingin memulihkan diri. Lalu Liu Chong memanggil, Tuanmu, terima kasih banyak udah menyelamatkanku. Monan berkata, kalau kamu ingin berterima kasih, jangan beritahu siapapun apa yang terjadi di sini. Baik, aku akan merahasiakannya. Apa kamu punya waktu? Aku ingin mengundangmu untuk makan besok siang sebagai rasa terima kasihku. Gak perlu, aku tidak punya waktu luang. Kalau begitu, bagaimana kalau makan besok malam? Aku akan menunggumu. Aku punya sesuatu untuk kukatakan padamu. Liu Chong memberi kartu nama. Baiklah. Aku punya waktu 1 jam. Besok jam 6 sore. Oke, sampai jumpa besok. Monam bertanya, kau kenapa? Cedera serius? Cedera lamaku kambuh. Bedeh, Mona sedikit flashback. Lalu tiba-tiba Mona menggendong Liu Xia. Apa kau akan mau makanku saat aku lagi sakit? Adik mesum. Lalu Liu Xia dilempar. Yamete. Lalu Mona mengambil sebuah pil. Nih, makanlah. Apa? Makan obat? Apa kau ingin melakukannya dengan cara ini? Tenang, ini gak terlalu sakit karena bergerak dengan cepat. Liu Xia berkata, baiklah, aku akan memakannya. Oke, mari kita mulai. Hei, apa yang ingin kau lakukan? Mona berkata, rentangkan tanganmu, pertahankan posisi ini dan jangan sampai bergerak. Kau berlebihan. Kau mau sampai kapan kau menyentuhnya? Dengan kondisi tubuhmu sekarang, setidaknya butuh 2 jam. 2 jam? Itu gak mungkin. Jangan main-main. Tidak. Lalu setelah 2 jam kemudian, baiklah, semuanya udah dibalut. Selama kau minum obat mujarab, kau bisa pulih dalam beberapa hari. Kenapa membalut luka begitu lama? Oh iya, kenapa kau begitu banyak luka? Oh, aku khawatir tentang keselamatanmu. Jadi aku lari dari lantai 90 dan lukaku ada di mana-mana. Dalam hati Monan, ini mirip dengan... Lalu Monan berkata, fisikmu sedikit istimewa. Aku punya beberapa seni bela diri. Apa kau mau mempelajarinya? Liu Xia berkata, mendapatkan uang. Hei, kau mau belajar tidak? Mau. Tapi kenapa kau mengajariku? Apa kau ingin mendapatkanku? Ini gak baik. Kau masih sangat muda, belum berkembang. Lalu Mona beranjak pergi. Hei, tunggu, jangan pergi. Aku mau belajar. Baiklah, aku akan menyalin pikiranku kepadamu nanti. Dan kamu harus mandi obat tiap hari. Dan juga... lain kali, kalau kau melilit kakimu di pinggangku lagi, keluarlah dari sini. Tidak kurang, tidak lebih. Kenapa kau kejam sekali? Lalu sekarang kita berpindah ke Lin Yutong dan si pacar si Changke. Seseorang berkata, Sister Weiwei, aku pikir kau mencari kami secara khusus. Yutong berkata, siapa yang kau tunggu? Pacarnya Changke berkata, tidak mudah bagi kami untuk bertemu CEO cantik seperti Weiwei secara langsung. Udah hampir jam 6 dan kamu akan tahu siapa yang akan datang hari ini. Lalu dia melihat ke belakang. Itu, dia di sini. Dan ternyata itu adalah Monan. Monan? Tidak. Sister Weiwei, apa kau menunggunya? Mimin panggil Weiwei aja kali ya. Weiwei bertanya, apa kau kenal dia? Lebih dari mengenalnya, dia dan aku, lupakan aja. Sister Weiwei, mohon undang kami makan lain kali. Kami akan pergi dulu. Hei, jangan pergi dulu. Junpei, apa yang terjadi? Sebenarnya tidak ada yang terjadi. Hanya saja orang ini dia gila. Setelah bermain dengannya beberapa kali, dia bukan orang yang bisa benar-benar berteman dengan orang lain. Berapa kali kau bermain bersama? Ibunya dan ibuku adalah saudara perempuan yang baik di universitas. Dan kadang-kadang aku membawanya keluar. Sedangkan Mona masih menunggu. Bukankah dia akan datang menjemputku jam 6? Lupakan aja. Lalu Mona mulai jalan pergi. Sister Wei, tampaknya kau tidak perlu lagi menunggunya. Dia udah pergi sekarang. Oh, ini salahku. Ternyata ini udah jam 6 lewat. Tidak seorang pun diizinkan untuk pergi. Aku akan mengejarnya. Hei, Monan, tunggu aku. Kenapa? Kau tidak mengenaliku? Presiden Liu? Weiwei berkata, kenapa kau masih memanggilku Presiden Liu? Panggil aja si Wei atau Sister Weiwei. Itu juga boleh. Ini bukan kantor. Jadi, panggil aja dengan namaku. Maaf agak terlambat. Mobilku diparkir di seberang sana. Di sana juga ada Yutong dan Chang Chunpei. Dalam hati Monan, Lin Yutong. Monan bertanya, apa kau akrab dengan Chang Chunpei? Weiwei menjawab, kami udah kenal sejak kecil. Udah seperti saudara dekat. Aku dengar kau tidak rukun dengan mereka. Dalam hati Monan, gak heran nama Liu Shiwei begitu akrab. Meskipun Lin Yutong telah bersama Chang Chunpei untuk sementara waktu, tapi Chang Chunpei mencampakkannya. Kemudian, dia menikah dengan wanita bernama Liu Shiwei. Aku dengar pernikahannya sangat megah. Saat itu, Bibitan sangat sedih memikirkan Lin Yutong sehingga dia jatuh sakit. Apa aku bisa membantu Bibitan kali ini? Monan berkata, aku tidak bermain dengan mereka. Apa kau bisa duduk bersama mereka? Aku udah mengatur tempat di dekat sini. Ya, nggak masalah.
Nah, bagus sekali. Maafkan aku karena tidak memberitahumu lebih awal. Makan kali ini tidak masuk hitungan. Kita akan buat janji lagi lain kali. Lalu mereka semua pun berkumpul di satu meja. Suasananya sangat canggung. Lin Yutong berkata, ngomong-ngomong Wei Wei, bagaimana kau bisa mengenal Monan? Dalam hati mereka bertiga, tampaknya Monan dan Presiden Liu sangat dekat. Pada dasarnya, mereka adalah dua orang di dunia yang berbeda. Bagaimana mereka bertemu? Wei Wei menceritakan, aku bertemu para gangster sebelumnya dan Monan menyelamatkanku. Lin Yutong bertanya, Sister Wei Wei, apa kau baik-baik aja? Wei Wei menjawab, aku baik-baik aja. Monan yang melawan para gangster itu. Kau harus berterima kasih pada Monan. Tidak perlu. Dia petarung yang baik di antara gangster umum. Dia pasti baik-baik aja. Apapun itu, aku tetap harus berterima kasih padanya. Sister Wei Wei, jangan mengatakan terima kasih terlalu dini. Mungkin aja dia berpura-pura menjadi pahlawan untuk menyelamatkan kecantikan. Apa? Aku nggak bilang kalau itu kamu. Masalah buatmu. Ayo, makanan udah siap. Mari kita makan dulu. Dalam hati Wei Wei, aku tidak menyangka hubungan mereka begitu buruk. Oh ya, sedikit catatan nih guys. Si Wei Wei itu nggak tahu kalau Monan itu Mo Chen-ren. Dia kira Monan itu dari kelompok pembunuh seperti Su Liuxia. Wei Wei berkata, baru-baru ini di provinsi Jiangnan muncul seseorang bernama Mo Chen-ren yang sangat terkenal. Apakah dia sekuat itu? Sister Wei Wei, dia sangat mengerikan. Aku mendengar kalau Mo Chen-ren memiliki kekuatan sihir. Kemampuannya sangat besar sehingga seluruh provinsi Jiangnan harus mendengarkannya. Berita ini menyebar di sekolah kami dan kami semua ingin melihat orang nyata ini. Aku dengar kalau ada keluarga Huan yang menyinggung perasaannya, lalu seluruh keluarga mereka dikepung, lalu dimusnahkan. Yutong berkata, andai aja aku bisa melihat Mo Chen-ren ini. Yang lupa ada kata-kata ini Mo Chen-ren, cok. Pacar cangkep berkata, apa kau ingin menyembahnya sebagai guru? Atau kau ingin menikahinya? Apa yang kau katakan? Mo Chen-ren itu berambut putih. Mungkin aja dia udah berumur 100 tahun. Jangan bicara omong kosong. Aku hanya ingin belajar keras dan mengikuti ujian perguruan tinggi. Temanku pernah melihatnya dan dia mengatakan kalau Mo Chen-ren itu masih muda. Hah? Masih muda? Jadi kita masih punya kesempatan. Yutong berkata, apa yang kau katakan? Cangke masih duduk di depanmu. Apa kau tidak takut dia akan cemburu? Pacarnya Cangke berkata, jangankan menggerakkan Jiangnan, memerintahkan setengah dari distrik Cincang aja dia tidak akan mampu. Waktu sudah habis. Terima kasih atas keramah tamahannya. Aku pulang dulu. Monan, tunggu. Aku akan mengantarmu. Tidak perlu. Rumahku dekat sini dan hanya beberapa langkah jauhnya. Pacar Cangke berkata, Yutong, Monan punya rumah pribadi. Ayo kita lihat. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.